Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Baik para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah pada hari ini tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat taufik yang Allah berikan sehingga kita bisa bersua pada pagi hari ini, tidak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu kewajiban dalam menuntut ilmu agama. Sebagaimana selawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kuduah kita, kepada uswah hasanah kita, kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga selawat tersebut bersambung untuk para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, pertama-tama kami ucapkan selamat datang khususnya kepada pemateri kita hari ini, Al-Ustaz Abdul Khaliq hafizahullah taala. Apa kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Kami juga menyapa para hadirin sekalian, baik itu para wali murid, para pendidik, para guru dan staf SIMA Indonesia. Ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi thalibul ilm. Selamat datang para penuntut ilmu yang kita harapkan kajian kita pada hari ini dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat serta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik para hadirin dan sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting, di mana materi ini sangat dibutuhkan bagi para pendidik, khususnya kita sebagai orang tua, bagi para wali murid ataupun juga para dewan guru, di mana kita sangat menanti fase di mana anak-anak itu akan tumbuh dewasa. Fase anak-anak mencapai masa akil balik, di mana pada fase ini terkadang kita sebagai pendidik merasa kebingungan dengan gerak-gerik mereka yang sudah mulai berubah dari pertanyaan-pertanyaan mereka yang sudah banyak mereka tanyakan kepada kita, di mana fitrah gender mereka juga hampir tumbuh, sudah tampak perubahan-perubahan fisik maupun psikologis mereka. Bahkan tidak sedikit mereka yang bertanya, oh Abi atau Umi, apakah pacaran itu boleh? Apakah pacaran itu diperbolehkan dalam syariat kita? Oleh karena itu, kita sebagai orang tua terkadang bingung dalam menghadapi atau menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak kita jawab, khawatirnya mereka akan mencari jawabannya di luar. Yang khawatirnya mereka akan mendapat jawaban-jawaban yang salah. Namun apabila kita jawab dengan jawaban yang salah juga, khawatirnya akan menjadi bumerang, menjadi kesalahan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu pada kajian inilah insya Allah akan dijelaskan secara rinci oleh Ustazuna kita, Ustaz Abdul Khaliq, berkaitan dengan menghadapi anak-anak yang beranjak balik, beranjak dewasa, yang insya Allah pada kajian ini akan dipaparkan secara rinci. Oleh karena itu, untuk kita mempersingkat waktu, mengefisiensi waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pada ustadz dan ustadzah, para pengurus dan pengajar SIMA Indonesia di Pontianak, rahimani wa rahimakumullah,
pada aba wa umahat, ayah bunda, bapak ibu semuanya, ya orang tua hebat dalam mendidik anak-anaknya, rahimani wa rahimakumullah, dan para hadirin semuanya yang hadir di media ini, semoga Allah SWT selalu membimbing kita, terutama dalam hal pendidikan anak-anak kita, sehingga harapan kita kelak mereka, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berguna bagi umat ini dengan karya mereka masing-masing. Kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama tentang masalah pendidikan anak, yang insya Allah kita akan membahas tentang masa balik. Ya, kita akan membahas tentang masa balik, yaitu memahami anak yang beranjak balik. Ya, memahami anak yang beranjak balik. Ini adalah satu hal yang sangat amat penting yang harus kita ketahui. Sebab balik itu merupakan batas akhir kita atau deadline kita dalam mendidik anak-anak kita. Ketika mereka balik itu harus benar-benar menjadi sosok manusia yang sesuai dengan yang Allah maksudkan. Ya, sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Atau bisa dikatakan tujuan Allah menciptakan manusia itu diharapkan tercapai ketika anak-anak kita balik. Jadi balik di sini merupakan jatuh temponya kita mendidik anak-anak kita. Kalau ternyata di masa balik ini anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang Allah maksudkan, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia, maka pendidikan yang kita lakukan pada anak-anak kita bisa dikatakan belum berhasil. Ini belum berhasil. Sebab masa balik itu sebenarnya adalah masa panen kita. Kalau pendidikan kita itu diibaratkan bertani atau bercocok tanam. Maka balik inilah masa panen. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang masalah balik. Karena balik ini adalah satu hal atau batasan usia yang sangat penting dalam pendidikan, maka anak kita sudah menjadi keniscayaan bagi seorang anak itu mengetahui tentang ini. Ya, mengetahui tentang ini, tentang balik ini. Ada apa dengan balik itu? Ya. Ada apa dengan balik? Sehingga anak kita siap untuk menghadapi, mereka tidak kebingungan. Maka seharusnya masalah tentang perbalikan ini, masalah pubertas ini, itu kita berikan sebelum mereka itu balik. Ya, kalau di tempat kita ya karena anak-anak kita sekarang baliknya itu maju, yang dahulu itu rata-rata 15 tahun, sekarang anak-anak kita baliknya itu ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ya bisa diambil secara umum itu SMP kelas 1 itu sebagian besar anak kita sudah balik. Usia 12 tahun. Maka bisa kita katakan bahwa pendidikan tentang pubertas ini itu diberikan di kelas 5 setidaknya. Ya, diberikan di kelas 5 sebab kelas 6 sudah mulai banyak yang balik. Sehingga mereka memahami betul tentang dirinya. Saya ini sudah balik apa belum? Sebab itu ada peristiwa yang sangat besar antara anak kemudian masuk balik, kemudian dewasa. Itu ada peristiwa besar. Ya, dan peristiwa besar itu harus diketahui anak-anak kita itu terkait dengan masalah syariat. Nah, apa sebenarnya balik itu? Balik itu adalah sinul intikal. Itu adalah fase perubahan. Ya, balik itu adalah fase perubahan. Minat tufulah ila sabab. Dari fase kanak-kanak menuju ke dewasa awal, yaitu sabab atau pemuda. Ya. Wahya marhalatun tabi'iyatun. Balik itu adalah fase alamiah. Ya, tabi'i. Yang insya Allah setiap orang itu akan mengalami ini. Tidak usah diminta, nggak usah direncanakan, insya Allah akan mengalami fase ini karena adalah ini marhalah tabi'iyah.
yaitu fase alami min hayati kulli insan, pada setiap kehidupan manusia. Wa tahthasu fiha tahayyurat jismiyah wa nafsiyah. Dan pada fase ini akan terjadi ya tahayyur, perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan baik secara jismiyah yaitu fisik, wa nafsiyah maupun perubahan mental. Jadi masa balik itu adalah masa di mana banyak sekali kejadian-kejadian yang itu alamiah, adanya perubahan fisik dan perubahan mental pada diri anak-anak kita. Nah, betapa besar peristiwa ini bagi anak. Ya, maka sudah seyogianya kita itu memahami betul tentang ini dan mengajarkannya kepada anak. Jangan sampai anak setelah SMP, setelah balik mungkin 2 tahun yang lalu baru tahu, oh ternyata saya sudah balik. Karena apa? Karena tidak kita ajarkan. Ya, kita seringnya justru mengajarkan yang lain-lain. Ya, ilmu-ilmu yang sejatinya itu adalah sifatnya mungkin yang bukan standar, ya, bukan merupakan materi pokok. Ya. Atau bisa dikatakan ilmu yang bersifat fardu kifayah, akhirnya kita beban-bebankan kepada anak, tapi hal-hal yang wajib, yang pokok seperti ini, itu sering terlewat pada diri kita. Nah, kadang-kala muncul dalam diri kita ketika kita akan mengajarkan ini pada anak-anak kita, ada rasa tabu. Wah, nggak enak, nanti anak malah coba-coba. Justru ketika anak tidak diberitahu itu mereka penasaran, akhirnya coba-coba. Apalagi sekarang ada sebuah alat yaitu namanya HP atau gadget, itu yang justru malah berbahaya jika anak tidak mengetahui hal ini. Sebab ada semua masalah ini di gadget, cuma jawabannya itu bermacam-macam. Maka perlu kita berikan jawaban yang benar sesuai dengan Quran Sunnah tentang masalah balik ini harusnya bagaimana. Nah, ini adalah fase balik, ini adalah peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan anak kita, maka kita harus perhatian penuh terhadap hal ini. Ya. Sebagaimana seseorang yang sekolah kemudian akan mengalami masa-masa ujian dan masa kelulusan. Itu adalah masalah terbesar dalam sebuah proses. Nah, dalam pendidikan kita pada anak-anak kita sebenarnya masalah terbesarnya ya balik ini. Yaitu ketika akhir-akhir mereka menjelang kelulusan, yaitu lulus dari menjadi seorang anak menjadi dewasa. Nah, ini kita kalau menyiapkan ujian untuk kelulusan saja begitu luar biasanya, tapi mengapa kadang-kala terkait dengan kehidupan anak kita yang terkait dengan masalah balik ini kadang kita itu lupa, ya, atau mungkin kita merasa tabu, padahal ini sayukianya anak-anak itu harus mengetahui hal ini. Nah, ada beberapa ciri atau tanda-tanda fisik ya pada seorang anak yang sudah balik ya atau menjelang balik ya. Pada laki-laki itu mengalami ihtilam, yaitu mimpi basah. Maka jangan sungkan-sungkan ya ayah atau mungkin ibu tanya kepada anak laki-lakinya yang sudah kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, SMP kelas 2. Nah, kamu sudah mimpi basah apa belum? Nah, kadang-kala anak itu nggak tahu mimpi basah itu apa, ayah, ibu. Ya. Apakah saya mandi di sungai atau di kali, ya, atau mungkin saya mimpi sedang mandi? Kita jelaskan tentang masalah mimpi basah ini. Nggak usah malu-malu. Ya, karena memang anak perlu mengetahui hal ini. Kalau dengan sifatnya itu adalah analogi atau permisalan, anak nggak paham, terus terang saja kepada anak-anak kita bahwa ihtilam itu adalah mimpi, ya, ketemu seseorang lawan jenis dan kamu tertarik dan kemudian kamu melakukan sesuatu yang kamu menyenangkan, ya, dan kamu bahagia sekali ketika itu dan kamu tidak lupa dengan peristiwa itu. Nah, kita ceritakan, ya, akhirnya anak itu paham betul. Maka begitu dia mengalami ihtilam, maka dia tidak akan malu-malu lagi berbicara kepada orang tuanya. Dan itu perlu kita ucapkan selamat kepada anak kita. Selamat nak, sekarang kamu itu sudah balik. Kamu sudah bukan anak-anak lagi, dan kamu adalah sosok yang dewasa. Betapa senangnya anak jika ada seorang ayah, ibu yang mengatakan demikian kepada anak yang sudah balik. Ya. Kemudian pada anak putri yaitu haid. Kadang-kadang anak itu ketakutan karena ketidaktahuannya tentang ini. Dikira itu penyakitkah atau apakah gitu. Tapi kalau sudah dijelaskan sebelumnya, anak akan nyaman.
Bagaimana jika itu terjadi, sikapnya harus bagaimana, jika itu terjadi di sekolah harusnya bagaimana, maka ibu bisa menjelaskan. Ya, sehingga anak betul-betul siap ya menghadapi hal-hal yang seperti ini. Cuma masalahnya kurikulum ini itu materi ini itu nggak ada dalam kurikulum kita. Ya, padahal mereka itu pasti insya Allah itu mengalami ini. Tapi kenapa tidak ada kurikulum tentang ini? Ya, harusnya betul-betul ini dikonsentrasikan masalah balik ini ya, atau balighah ini. Kemudian ada ciri-ciri yang lain ya. Ada ciri-ciri yang lain pada diri anak-anak kita ya, pada laki-laki itu mulai muncul bulu ketiak, kumis, jenggot ya, pada anak perempuan itu pinggulnya sudah mulai melebar ya. Dan bulu ketiak juga mulai tumbuh dan sebagainya. Nah, ini ciri-ciri apa yang ada pada diri anak-anak kita ketika mereka itu balik. Nah, kadang-kala ada juga anak yang merasa tidak mengalami ihtilam. Atau mungkin ada yang anak putri haidnya itu tertunda. Nah, ini. Nah, kemudian apa yang jadikan kita pedoman kita? Yaitu tanda-tanda yang lain. Oh, nak, kamu sudah muncul kumisnya. Nah, itu berarti tanda kamu sudah balik. Atau usianya sudah 15 tahun. Usia sudah 15 tahun itu pertanda bahwa dia sudah balik. Walaupun dia mungkin merasa belum mimpi basah atau belum menstruasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, tanda-tanda ini ya kita jelaskan pada anak-anak kita, adanya perubahan-perubahan ini pada diri anak kita. Nah, adapun tanda yang tidak tampak secara fisik, secara dohir, yaitu tanda psikis, tanda mental atau psikologis. Antara lain anak itu sudah merasa mandiri, ya merasa bisa, ya akhirnya yang tadinya serba minta tolong ayah, minta tolong ibu, sekarang sudah mulai kalau dibantu itu merasa agak nyaman, karena dia merasa sudah mampu, aku bisa, ya aku sudah besar, aku sudah gede, nih. Kemudian sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Mengapa demikian? Karena yang namanya balik itu organ seksualitasnya sudah berfungsi sempurna. Maka di situ ada dorongan-dorongan syahwat. Ya. Maka ketertarikan dengan lawan jenis ini mulai tampak. Ya, dia mulai tampak jelas karena dorongannya makin kuat pada diri anak itu. Beda dengan sebelum balik atau misalnya masih di SD kelas 1 itu akan berbeda. Ya, ini mulai tampak karena apa? Secara alamiah ya, anak balik itu organ seksualitasnya sudah berfungsi sehingga hormon-hormon itu menjadikan dirinya mulai cenderung ya ingin menumpahkan, kecenderungannya ingin menumpahkan kecenderungan tadi ya dalam hal seksualitas sehingga mereka memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis. Nah, ini yang kadang-kala sering kita tertarik dengan lawan jenis. Ya, kurang memahami tentang masalah ini. Dan kita langsung gelisah, panik ketika ada anak mengatakan tertarik atau mungkin mengenal lawan jenis. Ya, anak laki-laki bilang sama ibunya, ya Umi, aku sudah kenal sama akhwat. Nah, kadang-kadang langsung panik. Ya. Kemudian ada juga yang seorang akhwat, ya, bilang sama uminya, Umi kemarin saya di chat ya sama ikhwan. Nah, itu kita tenang dulu sejenak, jangan panik. Perlu kita tabayun terlebih dahulu sebenarnya apa. Dan ketika anak sudah mau curhat kepada orang tuanya, itu sebenarnya pertanda baik. Coba kalau mereka sembunyi-sembunyi karena takut pada orang tuanya, ya mau cerita sama siapa, nggak berani. Akhirnya ketemunya pada orang lain, pada temannya. Nah, kalau temannya baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, itu sangat berbahaya sekali. Nah, ini. Kemudian selanjutnya senang berpenampilan menarik. Yang tadinya mungkin di SD suruh gosok gigi susah banget gitu. Mandi aja kadang-kadang susah. Nah, fase-fase seperti ini mereka sudah nggak usah disuruh-suruh. Ya, gosok giginya rutin, kadang pakai pembersih muka, ya, kemudian rambutnya juga selalu bersampo. Gitu. Ya, kalau mandi karena apa? Dia ingin berpenampilan menarik. Sejatinya ini terkait dengan apa benar menarik dengan yaitu faktor psikis terkait dengan masalah dorongan seksualitas tadi ya agar orang lain atau lawan jenis itu tertarik dengan dirinya itu dorongan-dorongan yang alamiah sebenarnya
Yang alamiah akhirnya menjadi seperti ini anak-anak itu. Ya. Kemudian berikutnya sering berhias, ya, bingung dengan dirinya sendiri. Nah, ini di antara ya banyak tanda-tanda psikologis pada diri anak yang sudah balik atau menjelang balik. Ya, yang antara lain dua hal yang bisa kita garis bawahi, yaitu anak mulai tertarik dengan lawan jenis dan anak bingung dengan dirinya sendiri. Ini dua hal yang menonjol pada anak-anak balik zaman sekarang ini. Ya, tertarik dengan lawan jenis dan bingung dengan dirinya sendiri. Ya, ini yang terjadi. Maka bisa kita katakan status balik itu adalah mukallaf. Memang syariatnya demikian, yaitu sudah dibebani. Ya, mukallaf itu terbebani. Dibebani apa? Yaitu syariat. Ya, maka berkewajiban menjalankan beban syariat, menjalankan kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan larangan-larangan. Pena catatan amal sudah tidak diangkat lagi. Ya, amal-amalnya sudah mulai dicatat ketika mereka sudah balik, sebagaimana sabda Nabi SAW, rufial qalamu an thalatha. Pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya adalah kepada seorang anak, wa nisobi hatta yahtalim, pada seorang anak sampai dia itu mimpi basah atau balik. Nah, maka setelah balik, pena catatan amal sudah tidak diangkat. Dia sudah mulai dosa, punya dosa kalau berbuat salah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini peristiwa sangat besar sekali. Harus kita sampaikan bahwa kamu nak sekarang itu sudah dicatat dosa-dosamu, lain dengan sebelum kamu balik. Nah, ini peristiwa yang sangat luar biasa pada anak-anak kita. Bahkan peristiwa ini melebihi peristiwa anak itu lulus sekolah. Peristiwa ini melebihi dahsyatnya dari anak itu menikah sekalipun, ya, karena ini adalah terkait dengan masalah syariat, terkait dengan masalah pena catatan amal. Ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan aba wa ummahat tentang anak-anak kita yang sudah balik. Terus kemudian dari perubahan-perubahan itu, maka ada kecenderungan yang sejatinya kecenderungan anak itu positif, yaitu ingin mandiri berkarya. Kata bingung tadi, ya, kebingungan dengan dirinya sendiri, sebenarnya dia itu ingin sekali melakukan sesuatu. Ingin sekali dia itu berkarya, tapi bingung. Karena kondisi apa? Dia masih bersekolah, bekerja belum boleh, ya. Sementara di sekolahnya itu tidak ada arahan bagaimana untuk berkarya karena masih banyak penjejalan materi kurikulum. Akhirnya dia menjadi bingung. Tapi sebenarnya itu keinginan dia ingin mandiri. Visinya sudah kuat, ya dia merasa sudah besar, merasa sudah dewasa, maka sangat wajar kalau mereka itu punya keinginan ingin bekerja, ingin berkarya. Nih. Kemudian keinginan yang kedua adalah ingin menikah. Ini akibat dari dorongan seksualitas tadi. Karena organ seksualitasnya sudah berfungsi sempurna. Ini dua hal, walaupun ada banyak hal positif lain ya terkait dengan kecenderungan anak kita yang sudah balik, tapi secara inti itu ada dua hal ini, yaitu ingin mandiri berkarya dan anak ingin menikah. Semua ini adalah sesuai syariat sebenarnya. Secara asal ini adalah baik. Ya. Dia ingin mandiri bekerja karena apa? Karena sudah harus mandiri untuk laki-laki. Ya. Dia sudah dewasa. Dia harus menanggung finansialnya sendiri, itu bawaannya seperti itu. Dia ingin menikah karena memang sudah waktunya dia menikah. Nah, kalau ternyata kondisi ini terpenuhi, sebagai contoh, anak SMP kelas 1 ternyata sudah balik. Ya, kemudian kalau dia ingin berkarya, kita fasilitasi. Ya, silakan kamu bekerja. Ya, karena apa? Karena kamu sebagai seorang laki-laki, ayahmu sudah tidak berkewajiban memberi kamu nafkah. Maka kamu harus mandiri. Kemudian siapkan kamu, walaupun usianya masih 13 tahun, tapi kalau kamu sudah balik, berarti kamu bisa menikah, silakan menikah. Ini secara solusi yang idealnya demikian. Tapi kalau anak SMP kemudian bekerja, kemudian anak SMP menikah, ya laki-laki lagi. Apa kata dunia? Ya kondisi kita belum memungkinkan seperti ini. Ya bahkan ketentuan atau aturan-aturan dalam pendidikan kita pun juga tidak memungkinkan hal ini. Karena ini akan bisa
terpenuhi ketika anak sudah lulus SMA, berarti 6 tahun kemudian. Ya, baru terpenuhi lah 6 tahun ini dalam kebimbangan anak ini. Nah, makanya muncullah masalah-masalah. Ya, akhirnya bisa kita katakan anak tidak berdaya. Ya. Bisa juga karena tidak mampu, tapi secara umum itu anak nggak berdaya. Sebenarnya mereka tuh bisa berkarya, SMP itu bisa. Ya, kalau kita latih, mereka juga siap menikah insya Allah usia itu. Kalau memang keinginan dia sendiri. Tapi karena tidak berdaya karena aturan sekolah, tidak berdaya karena kondisi lingkungan, ya, tidak berdaya karena pendidikan, ya. Akhirnya karena nggak berdaya ini pada itu dorongan sangat kuat, ya, muncullah yang tadinya ingin mandiri berkarya karena tidak berdaya, jadilah anak ini sering menjauh dari orang tuanya, merasa dirinya sudah mampu, ya, sudah nggak dekat dengan orang tuanya. Nih, yang tadinya mungkin selalu membutuhkan orang tuanya, tapi sekarang merasa bahwa dirinya mampu mandiri, maka dia cenderung menjauh dari orang tuanya. Ini kecenderungan anak. Kemudian kadang-kala dia mulai karena kebingungannya itu, ingin berkarya tetapi nggak bisa-bisa karena berbagai hal tadi, akhirnya dia sering berbuat kenakalan. Ya, berbuat kenakalan. Ini karena apa? Karena untuk menumpahkan keinginan mandirinya tadi, dia membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa dirinya itu hebat, bahwa dirinya itu mampu, bahwa dirinya itu memiliki prestasi. Tapi karena nggak menemukan panggung yang tepat, akhirnya dia berbuat kenakalan. Tujuannya apa? Biar teman-temannya nanti menghargai dia, mengacungi dia jempol, ya, menganggap dia hebat. Itu saja sebenarnya. Tapi semua ini adalah asalnya dari sebenarnya keinginan yang positif, yaitu ingin mandiri berkarya. Tapi karena tidak berdaya, jadilah demikian. Kemudian keinginan menikah. Ya. Karena keinginan menikah ini juga tidak bisa terturuti begitu dia balik karena dia masih SMP, ya. Dan aturan-aturan belum boleh memungkinkan anak SMP itu menikah, banyak sekali syarat-syaratnya dan sangat ketat syarat itu. Akhirnya anak juga nggak berdaya ingin menikah. Keinginannya sudah luar biasa. Dorongan dalam dirinya itu akibat balik itu sudah luar biasa, keinginan untuk menikah. Ini sebenarnya keinginan yang baik menurut agama Islam, menurut syariat ini. Tapi karena nggak berdaya, tapi dorongan itu nggak bisa dibendung, maka muncullah pacaran. Nah ini, muncullah pacaran. Karena apa? Keinginan menikah yang itu sejatinya adalah positif, tapi karena kondisi, ya, pendidikan kita, ya, aturan-aturan dalam negara kita, masyarakat, norma masyarakat kita, akhirnya dia melakukan pacaran. Ini. Nah, kalau kita kemudian kita mau muhasabah, sejatinya munculnya anak yang pacaran seperti ini, itu semata-mata bukan hanya kesalahan anak saja. Justru seharusnya orang tua itu kemudian memaklumi bahwa kecenderungan itu akibat pendidikan kita yang belum berhasil. Ini. Ya, walaupun pacaran itu tidak dibenarkan dalam Islam, yang dibenarkan adalah adanya nadzor ta'aruf, tapi ta'aruf yang syar'i, sesuai dengan aturan-aturan syariat ketika ingin menikah. Ya, tapi keinginan menikah ini kan nggak terpenuhi, akhirnya pacaran mereka itu. Ini. Nah, pacaran itu tidak semua anak ternyata bisa mendapatkan pacar. Sebagian dari mereka itu nggak laku. Nah, akhirnya larilah kemana yang nggak laku? Pornografi. Nah, ini merasa dirinya nggak laku. Akhirnya lari ke pornografi dan porno aksi. Nah, ini antara lain kalau kita ulas, sejatinya anak-anak kita yang balik itu adalah memiliki kecenderungan positif yang luar biasa. Tapi karena pendidikan kita keadaannya demikian ini, ya akhirnya muncullah masalah-masalah. Merepotkan dirinya sendiri, merepotkan orang tuanya. Nah, ini yang jadi masalah kita. Jadi akar permasalahannya sebenarnya bukan semata-mata karena anak, tapi karena sistem yang terbentuk di lingkungan kita ini. Yang seharusnya mereka ketika itu siap bekerja, dan keinginan itu sudah ada, tapi kita nggak memfasilitasi. Yang seharusnya mereka itu sudah siap menikah, dan keinginan itu ada pada mereka, tapi kita nggak bisa memfasilitasi. Akhirnya muncullah masalah-masalah seperti ini. Mari kita muhasabah tentang masalah ini. Mari perbaiki sistem pendidikan kita.
ya, sehingga tidak muncul masalah-masalah seperti ini. Nah, sehingga ketika anak-anak sudah balik, ya, sudah balik, tapi ternyata menikah saja masih belum mampu karena mungkin kondisi, berkarya juga belum mampu juga karena kondisi, maka secara otomatis muncullah fase yang tidak diinginkan, yaitu fase remaja. Remaja itu adalah sosok yang sudah balik, yaitu fisiknya dewasa, tetapi ternyata mentalnya belum dewasa. Atau bisa kita katakan remaja itu adalah fase yang tidak diinginkan karena sudah balik tetapi belum akil. Nah, belum akilnya ini kenapa? Ya karena pendidikan kita ini. Ya, pendidikan kita ini itu yang menjadikan mereka belum akil. Kalau balik itu insya Allah niscaya balik dia diminta atau tidak, tapi akilnya inilah yang menjadi lambat itu karena apa? Pendidikan kita yang belum bisa memanen hasil tepat pada waktunya, yaitu ketika balik ternyata mundur. Maka jadilah remaja ini anak-anak yang mogol kalau dalam bahasa Jawa itu. Ya, anak-anak yang setengah matang. Ya, harusnya matang tapi ternyata belum matang, bahkan mungkin masih mentah. Ini yang terjadi, maka muncullah kegalauan pada mereka. Ya, fisik mereka kuat ingin berkarya tapi ternyata tidak terfasilitasi. Organ seksualitas mereka berfungsi sempurna, akhirnya ingin menikah tidak terfasilitasi juga. Ya, karena apa? Akhirnya mentalnya belum siap, maka muncullah kegalauan pada anak-anak kita. Inilah hal yang sangat rentan, mudah diidap atau mudah menyerang anak-anak kita, yaitu kegalauan ini. Nah, kegalauan inilah akibat dari dorongan diri dalam yang tidak tertumpahkan, ya karena kekangan-kekangan itu. Nah, ini harus kita pahami tentang masalah ini. Maka bisa kita katakan remaja, yaitu sosok pribadi yang sudah balik tapi belum akil tadi, itu ibarat mobil, itu hanya ada pedal gas. Ya, remnya itu nggak berfungsi. Nih, rem itu sebenarnya apa ya? Dia berkarya itu jadi rem dia. Ya, remnya itu apa? Yaitu menikah itu jadi rem bagi dia. Ya, rem bagi dia. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak kita. Terutama anak-anak yang sudah balik, bahkan sekarang anak-anak SD pun sudah mengalami hal seperti ini. SD kelas 5, kelas 6, SMP sudah mengalami, kalau zaman dulu SMA. Sekarang anak-anak SD sudah terjangkiti penyakit-penyakit remaja ini. Ya, karena mereka sudah balik, tapi ternyata belum akil. Nah, maka solusinya, ya, Islam adalah agama sempurna. Ya, Islam adalah agama sempurna. Walaupun ada permasalahan sebagaimana yang kita ulas tadi, maka ada solusinya sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah menikah. Jadi begitu balik, mampu berkeluarga, menikah. Fa innahu ahaddu lil basar. Karena sesungguhnya menikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih memelihara kemaluan. Ini rem. Jadi dengan menikah itu menjadilah rem. Nah, terhadap pandangan dan kemaluan. Wa man lam yastati', ya, dan barang siapa yang belum mampu, nah ini wa man lam yastati', barang siapa belum mampu, sudah balik, sudah pemuda, tapi belum mampu menikah. Berarti ini kan remaja kan? Ya, sudah balik tapi belum akil, belum siap menikah. Ya, maka ini remaja. Apa solusinya remaja? Fa'alaihi bisaum. Maka hendaklah dia itu banyak-banyak berpuasa, terutama puasa sunnah di sini. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi tameng, ya bisa mengendalikan dirinya. Muttafaqun alaih. Nah, ini akhirnya solusi yang kita berikan pada anak-anak kita yang SMP itu sudah balik, ya, yaitu untuk meredam, ya, untuk meredam dorongan seksualitas mereka itu, yaitu dengan anjurkan mereka banyak puasa. Ya,
kita nggak bisa hanya sekedar mencegah gadget atau mengurung mereka, tapi dorongan dalam dirinya tidak kita kendalikan. Ya, dia pasti akan kabur. Ya, bahkan dengan pagar apapun dia berusaha untuk lari lepas dari pagar itu. Walaupun dilarang menggunakan HP, dia dengan cara apapun akan mencari HP itu. Walaupun dia harus menabung bertahun-tahun ya untuk mendapatkan HP itu. Nah, ini puasa. Karena apa? Dengan puasa itu energi orang akan mulai berkurang. Dorongan seksualitasnya menurun. Ya, kalau ternyata puasa Senin Kamis masih ada dorongan itu, tingkatkan puasanya lagi ditambah Ayyamul Bid. Ya, 13, 14, 15 bulan Hijriah ya, dianjurkan puasa. Kalau ternyata masih kemudian dorongan itu masih kuat, ya tingkatkan lagi pada puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Nah, kalau ternyata dengan itu masih ya dorongannya masih kuat sekali, maka berilah dia aktivitas-aktivitas. Ya, sehingga begitu dia istirahat atau berhenti aktivitas itu sudah lelah. Sehingga dia akan istirahat tidur. Kalau tidak demikian, energinya itu yang akannya digunakan untuk energi dorongan seksualitas. Maka biarlah kita gunakan anak-anak kita menggunakan energi itu untuk aktivitas-aktivitas fisik. Maka antara lain ada di sekolah-sekolah SMA itu ada ekstrakurikuler. Padahal sejatinya ekstrakurikuler itu untuk mengarahkan bakat anak, tapi saat ini banyak fungsinya adalah untuk apa? Untuk menumpahkan energi remaja-remaja itu, biar dorongan seksualitasnya itu menurun. Ya, fungsinya seperti itu antara lain ekstrakurikuler atau olahraga-olahraga itu demikian. Ini, ya, yang harusnya itu mereka menikah. Kemudian di sisi lain, Nabi SAW bersabda, "Ikris ala mayan fa'wastain bilah wala ta'jis." Ya, bersemangatlah kalian atas hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau itu lemah. Berkarya di sini. Ya. Berkaryalah, yang bermanfaat bagi kamu itu berkaryalah. Ya, maka berkarya ini sudah barang tentu kita harus berusaha menemukan apa sebenarnya bakat mereka. Ya, bakat mereka apa? Setelah ketemu bakatnya, kemudian anak konsentrasi dengan bakatnya itu, banyak aktivitas untuk mengembangkan bakatnya, insya Allah ya masalah dorongan seksualitasnya bisa menurun karena apa? Tertumpahkan pada bakatnya itu. Nah, ini adalah solusi-solusi bagaimana menghadapi anak-anak remaja yang sudah balik atau menjelang balik. Ya, dengan diarahkan untuk banyak puasa dan mulai berkarya. Nah, dan berkaryanya itu, maka kita tanya-tanya kepada anak kita. Nah, nanti kamu ingin jadi apa, nak? Nah, banyak sekali, bahkan 92% siswa SMA, SMK itu ditanya tentang mau jadi apa, nak kamu nanti, bingung mereka itu. Ya, bagaimana mereka tidak galau yang seharusnya sudah berkarya sejak SMP ketika mereka balik, tapi sampai SMA pun ditanya masih kebingungan. Mau kemana, ingin jadi apa? Maka kita katakan kepada dirinya, kun anta. Jadilah kamu diri sendiri. Nah, diri sendiri itu apa? Tentang karakter dirinya, yaitu antara di situ bakat. Ini bakat itulah yang menjadi bekal bagi kamu untuk mengemban misi besar dalam hidup ini, yaitu menjadi khalifah pemakmur bumi. Nah, akhirnya, Bapak Ibu semuanya, ada langkah-langkah untuk pencegahan lebih awal. Ya, untuk pencegahan lebih awal agar betul-betul terkait dengan masalah pendidikan karakter seksualitas ini tercover pada diri anak-anak kita. Ya, tercover pada kita. Kita mulai dari awal untuk pencegahan atau preventif. Nih, mulai dari mereka lahir, apa yang harus kita lakukan terkait dengan masalah ini? Sehingga biar mereka ketika besar, sudah balik itu tidak mengalami seperti yang kita khawatirkan tadi. Ya. Kita bagi menjadi yang pertama usia 0 sampai 2 tahun. Ketika anak lahir, ya, ini terkait dengan karakter seksualitas, maka anak laki-laki dekatkan ibu. Karena apa? Karena ini fase menyusui. Ya, dan anak perempuan juga dekatkan dengan ibu. Ini juga fase menyusui. Maka laki-laki perempuan 0 sampai 2 tahun dekatkan ke ibu. Ini masa-masa penyusuan. Ya, marhalatur rodho'ah.
Terus kemudian 2 sampai 7 tahun. Setelah disapih, ya, maka anak laki-laki dekatkan ayah ibu, ya, dan anak perempuan dekatkan ayah ibu juga. Tujuannya apa? Tujuannya biar anak ini bisa membandingkan, ya, dan diharapkan usia 3 tahun dia itu sudah bisa menjawab pertanyaan. Nak, kamu mirip siapa, nak? Ya, maka dia akan menjawab, oh aku mirip ibu, oh, berarti wanita. Oh ternyata aku mirip ayah, berarti laki-laki. Jadi diharapkan sebelum 7 tahun itu anak sudah jelas mengenal identitas gendernya. Nih, saya laki-laki, saya perempuan. Nih, ya, ini harus jelas sebelum 7 tahun. Nah, ya. Setelah 7 tahun sampai 10 tahun, ya, setelah 7 tahun sampai 10 tahun, laki-laki dekatkan ayah. Kenapa? Karena 7 sampai 10 tahun itu fase-fase emas, tumbuhnya karakter belajar. Puncak-puncaknya anak itu mempelajari sesuatu. Maka laki-laki dekat ayah itu tujuannya bahwa dia sebagai seorang laki-laki yang sudah jelas identitasnya sejak sebelum 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun dia akan banyak belajar pada ayahnya. Oh, ternyata jadi seorang ayah itu begini. Berarti besok saya harus mencari nafkah. Berarti besok saya harus memimpin keluarga ini. Ternyata tugas ayah begitu. Nah, ini, ya. Maka dia akan meniru orang tuanya. Maka orang tua itu sangat berpengaruh sekali dalam pendidikan anak, ya. Karena apa? Karena faktor ditiru oleh anak tadi. Ya, ditiru oleh anak, termasuk salah satunya dalam karakter seksualitas ini. Maka kalau perilaku gender ayah ini salah, tidak sesuai dengan syariat, maka anak juga akan mencontoh yang salah itu. Oh, ternyata tugas ayah di rumah ya, yang ngurusi anak, masak, yang ngepel, membersihkan rumah, ya, belanja ke pasar, ke warung. Oh, berarti besok kalau aku jadi ayah seperti ini. Nah, ini termasuk sebenarnya walaupun itu secara seksualitas itu bukan penyimpangan, tapi ini masuk penyimpangan peran seksualitas, peran gender. Karena sudah di Islam sudah jelas, ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu peran gender di situ bahwa laki-laki itu memimpin. Ya. Ini bahwa laki-laki itu bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan semua yang ada di rumah. Nah, kemudian usia 7 sampai 10 anak wanita dekatkan ke ibu. Kenapa? Karena anak wanita setelah dirinya itu yakin dengan gendernya, dengan identitas gendernya, dia akan belajar kepada ibu. Oh, ternyata jadi ibu begini. Ya, pagi-pagi bangun sudah ngurusi anak-anak, ya. Sudah ngajarin bangunkan anak sholat subuh. Dan nanti habis subuh ngajari anak-anak ngaji, ya. Habis itu masak, ya nyiapin sarapan buat ayah yang mau berangkat mencari nafkah. Dan begitu seterusnya. Oh, berarti besok aku jadi ibu ya begini. Nah, tapi kalau ternyata si ibu ini ya peran gendernya itu menyimpang, peran gender lagi ya menurut fitrahnya menyimpang. Oh, ternyata tugas ibu itu berarti mencari nafkah, harus keluar, ya harus menjadi wanita karir, ya harus berpenghasilan. Karena yang dilihat anak seperti itu, berarti besok saya kalau jadi seorang yang sudah dewasa, wanita dewasa nanti, berarti aku seperti ibu itu. Nah, ini yang bisa kita katakan proses pembelajaran terutama ya di sini 7 sampai 10 ini. Ya. Ini apa namanya? Anak-anak akan belajar tentang peran gender. Peran, ya. Laki-laki sudah jelas peran gendernya. Ibu sudah jelas, wal mar'atu ra'yatun fi baiti zaujiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Ya, wa hiya mas'ulatun an ra'yatiha. Maka dia besok akan ditanya tentang pertanggungjawabannya ini. Jadi peran gender ini penting sekali, terutama anak 7 sampai 10 itu akan mencontoh orang tuanya. Ya, bagaimana nanti anak itu dewasa peran gendernya sebagai seorang laki-laki dan wanita itu sangat dipengaruhi bagaimana ayah ibunya di rumah dalam menerapkan peran gendernya menurut syariat. Ya, kemudian setelah 10 tahun sampai balik, ya, maka anak laki-laki dekatkan ibu. Sebab apa? Setelah balik nanti dia akan menikah.
Ya, dia akan menikah, maka dia perlu mengenal lawan jenis. Ya, dia perlu mengenal lawan jenis. Ini. Nah, lawan jenis yang menjadi mahram dia, ya, lawan jenis yang boleh dikatakan dekat sekali dengan dia adalah ibu. Maka anak laki-laki yang menjelang balik itu seyogyanya lebih dekat kepada ibu daripada ayah. Karena apa? Dia akan belajar tentang wanita. Ya. Sebab kalau nggak dekat dengan ibu, dia akan mengenal ke wanita lain di luar yang bukan mahramnya bisa jadi. Ini berbahaya sekali, maka dekatkan ke ibu. Sebab apa? Anak laki-laki yang sudah menjelang balik itu ada rasa penasaran, ingin mengenal wanita. Maka kenalkanlah ibu, dekatkan dengan ibu, dia akan belajar ternyata wanita seperti ini. Perasaannya lembut, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata kasar. Ya, ini jadi seperti ini wanita, ternyata fisiknya tidak sekuat fisik laki-laki. Maka saya harus melakukan seperti ini. Dan nanti ketika anak ini laki-laki ini mau menikah, karena sebelumnya sudah dekat sekali dengan ibunya, mengenal wanita dari ibunya itu, maka dia akan memilih calon istri yang mirip-mirip sekali karakternya seperti ibunya. Nih. Dan tentu saja hal ini sudah orang tua nggak repot-repot lagi. Ya, ini antara lain pengaruh kedekatan orang tua kepada anak terkait dengan masalah pendidikan seksualitas. Nah, sehingga dengan dekat dengan ibu ini, ya rasa penasarannya mengenal lawan jenisnya itu terpenuhi. Setidaknya bisa mengurangi kecenderungan dia untuk mengenal wanita lain di luar sebelum waktunya nanti. Ya. Nah, ini untuk laki-laki. Ya. Dia akan belajar bagaimana merayu atau mengambil hati wanita. Ya, ketika dia mungkin mencoba merayu ibunya, ya mengatakan ibu cantik sekali hari ini. Mungkin ibunya jawab, ada-ada saja, kamu pasti ingin nambah uang saku ya. Nah, ini termasuk hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak-anak laki-laki terkait dengan masalah mengenal lawan jenis. Sehingga begitu menikah, dia sudah nggak canggung lagi. Ya, betul-betul dia sudah mampu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Ya, tidak sebagaimana kebanyakan sekarang ini menikah itu ya menikah saja. Ya tanpa ada bekal, bagaimana nanti setelah menikah, bagaimana malam pertamanya, bagaimana menghadapi seorang wanita, apalagi sampai kepada mendidik anak, mereka nggak paham. Padahal itu pasti insya Allah terjadi ketika mereka menikah. Sebagian besar akan mengalami itu, tapi ternyata nggak ada di kurikulum kita itu nggak ada itu. Ini. Nah kemudian untuk wanita, ya wanita yang menjelang balik atau bahkan sudah balik atau menjadi remaja wanita, dekatkan ke ayah. Ya, dekatkan ke ayah. Karena apa? Seorang wanita ini sangat membutuhkan sekali kasih sayang dari seorang sosok laki-laki. Dan yang paling dekat dan menjadi mahramnya adalah ayahnya. Ya, maka para ayah yang memiliki anak-anak gadis di rumah, dekatilah mereka. Ya, ajalah mereka ngobrol, ajalah mereka bercanda, ujilah mereka, ya. Kemudian sering-seringlah mungkin untuk mengajak keluar, mungkin makan di mana, atau mungkin ketika jalan-jalan berdua dengan mereka ngobrol, biar mereka menumpahkan segala keinginannya. Ya, dengarkan sampaikan kepada ayah, nak, ya apa yang kamu rasakan, tenang aja, ayah nggak akan cerita pada siapa-siapa. Barangkali ayah bisa membantu. Apa yang bisa ayah bantu agar kamu tetap bahagia, nak. Nah, maka anak akan terbuka menceritakan semuanya, segala hal. Ya, tapi kalau ternyata nggak dekat dengan ayah, dia akan curhat kepada laki-laki lain di luar. Nah, survei psikologi ini ya. Anak wanita, ya gadis ya, anak gadis yang ternyata mudah sekali tergoda oleh godaan-godaan laki-laki di luar, itu sebagian besar adalah anak-anak gadis yang tidak dekat dengan ayahnya. Ya, ingat perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Isi hati anak-anak kita, isi tangki cinta anak-anak kita di rumah dengan sepenuh-penuhnya dengan kasih sayang kita, dengan perhatian kita, dengan apresiasi kita. Agar apa? Agar mereka tidak mencari cinta terlarang di luar. Ya, ini yang kita harapkan demikian. Ya, agar mereka tidak mencari cinta terlarang di luar.
Ya, seandainya seorang wanita atau anak gadis itu dekat dengan ayahnya, kemudian keluar rumah ada sosok laki-laki yang suka menggoda, ya merayu, maka dalam hatinya mengatakan, gombal. Karena apa? Karena di rumah sudah terpenuhi tangki cintanya, kasihnya terpenuhi oleh ayahnya. Ya, sehingga dia akan kembali ke rumah mencari apa tokoh idolanya di rumah, yaitu ayahnya. Ayah, tadi saya digodain sama itu. Nah, gombal banget ayah. Nah, bisa akhirnya mereka akan kembali ke markasnya, kembali ke rumah, ya tempat yang terbaik untuk dia. Nah, disinilah antara lain hal-hal yang perlu kita lakukan ya untuk mencegah adanya penyimpangan seksualitas pada anak-anak kita, baik dalam hal masalah pacaran, bahkan sampai kepada LGBT sekalipun. Ya, dengan apa? Dengan fase-fase yang demikian ini, biar anak-anak jelas dengan identitas dirinya dan jelas dengan perannya dan sudah terlatih dengan perannya tadi, peran gendernya itu. Nah, sehingga tidak muncul masalah-masalah yang kadang-kala kita bingung menghadapi masalah ini. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang masalah menghadapi anak-anak yang balik seperti ini. Terus kemudian, bagaimana jika anak-anak kita sudah terlanjur besar? Ya, mungkin bisa jadi single parent, hanya ada ayah saja atau hanya ibu saja, atau mungkin sosok anak yang tidak ada ayah ibu dari kecil. Apakah kemudian nggak bisa melakukan hal seperti ini? Insya Allah tetap bisa. Cari pengganti, peran pengganti ya, peran pengganti. Bisa jadi mungkin gurunya di sekolah atau ustadzahnya di sekolah. Nih, yang menjadikan peran sosok gender yang menjadi tuntunan atau panutan bagi anak tersebut. Bisa kakeknya, bisa paman, bisa bibi, ya, bahkan bisa kakak. Itu harus ada peran seperti itu. Apa sebab? Mereka akan belajar dari sini. Akan belajar dari sini. Ya, sebab tampak sekali ya, secara umum yang sering kita lihat, jika dalam sebuah keluarga itu, contoh, ayah sudah tidak ada, adanya ibu. Kemudian misal anaknya 5 ibu, 4 itu anaknya putri semua, yang laki-laki cuma 1. Ya, cuma 1, tidak ada sosok ayah di situ. Maka kecenderungan sifat anak laki-laki itu cenderung dominan ke feminin, ke kewanitaan, lembut, ya. Tidak seperti laki-laki yang tegas, yang maskulin. Atau demikian sebaliknya. Di situ mungkin hanya ada ayah, ibu sudah tiada, atau mungkin berpisah. Kemudian anaknya laki-laki semua 4, yang 1 adalah wanita. Sehingga tidak ada sosok ibu di situ. Maka wanita tadi itu ada kecenderungan lebih maskulin, yang harusnya itu lebih feminin. Karena apa ya? Karena kondisi keluarga itu, maka kehadiran ayah ibu ini diusahakan selalu ada. Ya, sebagaimana kehidupan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW sejak lahir itu selalu didampingi oleh sosok ayah dan ibu sampai beliau dewasa. Nah ini ya kemudian menjadi jika anak itu sudah lanjut besar, sudah balik, maka yang laki-laki dekatkan ibu atau sosok ibu, atau kalau itu mungkin di sekolah dekatkan pada sosok ustadzah yang tentu saja didampingi oleh ustadznya. Kalau memang mencari yang mahramnya itu susah banget, ya susah banget. Ada mungkin di sebuah pondok pesantren yang berusaha menerapkan ini. Pesantren itu mendata anak-anaknya yang motherless atau fatherless. Nah ini yang kira-kira di rumahnya itu ada masalah tentang masalah kehadiran ayah dan ibu. Maka kalau yang di rumahnya itu kehadiran ayah itu kurang, mungkin LDR, ya kerja jarak jauh, pulangnya bisa sebulan sekali, ya 3 bulan sekali atau setahun sekali, sehingga kehadiran ayah itu kurang dirasakan oleh anak. Itu bisa dengan apa? Kita lebih mendekati dia ketika dia sendirian, bahwa kita berlaku seperti peran seorang ayah pada dirinya. Itu bisa sangat membantu, ya bisa sangat membantu. Atau mungkin dia seorang laki-laki yang ibunya sudah nggak jauh ya, istilahnya nggak ada ibu di rumah. Istilahnya kita sebut motherless, tanpa ibu. Maka nanti bisa jadi ya kadangkala dihadirkan sosok ustadzah
Sebagai contoh misal ibu dapur, ya kadang-kadang ya makan dulu sini nak, minta sambal apa tidak. Nah kemudian dicandain kadang seperti itu, sebatas dibolehkan syariat. Itu akan menjadikan bahwa dirinya merasa memiliki ibu. Ya, ini sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan karakter seksualitas anak-anak kita. Jadi bisa digantikan kondisinya seperti ini. Nah, terus berikutnya yang terakhir ya, yang saya sampaikan ini, ketika anak sudah terlanjur pacaran sekarang, ya, apapun kondisi di rumah, ya, tapi sudah terlanjur pacaran, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya, apa yang kita lakukan? Kita tahu bahwa anak pacaran itu karena dorongan seksualitas yang sangat kuat dari dirinya akibat balik tadi, sementara kita belum bisa memberikan fasilitas untuk menumpahkan itu karena kondisi, dari kondisi karena aturan, undang-undang dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah begitu saja kita melarang? Nggak boleh nak, sekarang di rumah kamu. Ya, nggak usah pegang HP. Pacaran itu haram. Benar, pacaran itu nggak boleh. Tidak ada pacaran Islami, itu tidak ada. Ya, tapi kalau sudah terlanjur demikian, faktanya begitu anak dicegah, karena dorongan dari dalam itu sangat kuat sekali, maka seringnya anak itu nekat. Ya, akhirnya orang tua menjadi panik. Ya, orang tua hanya bisa beralasan begini, sudah dinasihati nggak mempan. Ya, karena pakar sejatinya anak itu sudah nggak butuh nasihat. Anak itu paham, insya Allah anak kita itu semuanya paham bahwa pacaran itu nggak boleh. Saya yakin, tanya pada anak-anak kita, semuanya kita tanya. Yakin saya itu semuanya paham bahwa pacaran itu nggak boleh dalam Islam. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena apa? Dorongan yang sangat kuat pada dirinya yang kadang-kadang kita tuh nggak paham. Kadang-kadang kita nggak paham. Maka ketika kita sudah menghadapi anak kita yang sudah terlanjur pacaran, entah di fase pendidikan berapapun ya, dimanapun SD, SMP atau SMA atau kuliah, maka kalau itu anak perempuan, ayah dan ibu harus mendekat, dua-duanya mendekat, ya, ayah dan ibu mendekat dua-duanya. Mendekat untuk apa? Memarahi dia? Bukan, karena yang dia butuhkan itu bukan ceramah, bukan kemarahan, tetapi yang dibutuhkan anak kita yang sudah terlanjur pacaran itu, saya yakin dia sudah tahu bahwa itu nggak boleh, itu adalah curahan hatinya sebenarnya. Dia ingin curhat, ya, bahwa dia mencintai seseorang, maka cintanya itu ingin dia tumpahkan pada siapapun yang mau mendengar dia. Maka ayah dan ibu mendekatlah ketika pada anak tersebut. Ya, mungkin kalau dia bercerita, ayah, aku sudah kenal akhwat ayah, masya Allah, ahwatnya cantik nggak? Malah kita mungkin berbicara demikian untuk apa? Biar dia dekat dengan kita, biar dia nggak takut. Bukan kita menyetujui itu, tapi ini dalam rangka untuk apa? Menyentuh hatinya dengan bahasa cinta. Ya, atau bisa kita katakan, alhamdulillah ternyata anak ayah ini normal ya, masya Allah, sudah tertarik dengan lawan jenis. Nah, gimana nak ceritanya? Nah, kita dengerin. Udah cerita sama ayah aja, barangkali bisa membantu. Ayah kan sudah pengalaman, sudah dewasa, sudah paham. Gitu. Akhirnya anak cerita. Ya, dengan cerita itulah dorongan-dorongan itu akan mulai berkurang. Tumpah semuanya di situ. Tapi kalau kemudian di rumah kita hanya diam, hanya melarang dia, maka dia akan menumpahkannya keluar dengan kabur dari rumah. Ya, kemudian bilang sama ibu, nak, ya, waktu mungkin dia seorang wanita atau anak wanita, dia bilang sama ibunya, ibu, saya kok sering sekali di chat, ya, chatting dengan ikhwan. Lah kamu tertarik nggak, nak? Ya tertarik sih, Bu, namanya juga ikhwan ganteng lagi, ibu, masya Allah. Ya, putrinya ibu ternyata normal, masya Allah. Gimana ceritanya? Terus, kalau semuanya sudah tumpah semuanya, ya, insya Allah kalau anak sudah merasa dekat dengan ayah, dekat dengan ibu, ya, anak merasa bahwa dirinya mulai didengar, anak sudah merasa dirinya itu diapresiasi, tidak disalah-salahkan, hatinya merasa tersentuh, terisi tangki cintanya, maka nasihat insya Allah baru akan didengarkan oleh anak. Ya masya Allah, nak, kamu laki-laki ya. Bagaimana kalau besok ayah lamarkan? Ya, itu kan tantangan. Ya, tantangan itu. Ya, itu tantangan buat anak, dan anak itu merasa, wah, ayah ternyata mendukung saya. Ya, tapi nanti setelah menikah, nak, ya berarti kamu harus mandiri.
kamu sudah nggak bisa sekolah lagi. Ya karena apa? Otomatis kamu harus keluar dari sekolah. Nih, kemudian syarat menikahnya karena kamu masih umur 12 tahun. Ya, itu syaratnya rumit, harus ke sidang dulu di pengadilan. Nah, siap apa tidak? Nah, kalau siap, silakan besok ayah antar, saya lamarkan kamu. Terus nanti akhwatnya terima apa tidak? Coba dipikir lagi, nak. Nah, setelah itu anaknya kan baru berpikir kan, iya ya. Nah, terus saya harus bagaimana ayah? Sabar dulu, nak. Ya, pokoknya kalau ada sesuatu ceritakan sama ayah, kamu puasa dulu, nak. Ya, kamu puasa dulu. Ya, terus udahlah bilang sama dia, tunggu saya nanti kalau aku sudah dewasa, aku sudah kerja, aku siap menikah, akan aku lamar kamu nanti tak datangi ayahmu. Nah, sudah bilang sama dia begitu. Kalau ternyata nanti dia masih menunggu, berarti jodohmu. Kalau ternyata nanti kok dia sudah meninggalkan kamu, berarti memang itu bukan jodohmu. Tenang aja, cari yang lain. Laki-laki jangan takut. Nah, insya Allah anak akan mulai terkendali. Demikian juga dengan seorang wanita sudah terlanjur gitu kan. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi ingin ketemuan gitu. Maka kita bisa katakan, nak, nanti kalau si ikhwan itu mengajak ketemuan, bilang aja, bagaimana kalau ngajak ayah dan ibu? Kamu jangan takut deh, enggak kalau dipaksa menikah. Bilang begitu saja. Nah, nanti ketemu sama ayah ibu ngobrol, maka kita juga bisa menasihati dari dua belah pihak. Kalau sepihak biasanya susah. Ini pengalaman yang saya pernah hadapi dari pengalaman Bapak Ibu yang anaknya mengalami hal seperti ini. Mereka betul-betul menyelami dan sampai kepada masuk ke dua orang itu, laki-laki dan perempuannya. Ya, kalau misalnya anaknya laki-laki sampai ke akhwatnya itu si ibunya bisa ngobrol, ya bisa memberikan nasihat bahkan sampai dekat sekali. Akhirnya ketika anak-anak itu mungkin muncul rasa rindu ingin ketemu, itu mereka rela jika ayah ibunya mendampingi. Dan ini lebih aman. Ya lebih aman daripada kita diam-diam selalu melarang. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya, jadi secara garis besar memang demikian ya. Anak-anak kita yang mengalami pacaran itu bukan mereka tidak tahu bahwa pacaran itu dilarang atau haram, ya, tapi mereka sejatinya adalah membutuhkan tempat untuk menumpahkan dorongan seksualitasnya itu walaupun hanya dengan ungkapan-ungkapan lisan. Ya, itu yang mereka butuhkan, maka kita perlu masuk kepada mereka. Ini yang perlu kita ketahui. Ya, ini sepertinya yang saya sampaikan adalah ini ya terkait dengan masalah bagaimana menghadapi anak-anak yang menjelang balik, ya, atau yang sudah terlanjur balik dan mereka menikah belum bisa karena belum bekerja, masih sekolah dan sebagainya, ya, sehingga mereka dorongan itu tidak bisa terbendung, muncullah akhirnya pacaran. Jadi kita jangan selalu menyalahkan dan menyalahkan saja, tapi kita berusaha menganalisa sebabnya apa. Sebabnya itu tadi. Dan sejatinya kita itu sebenarnya ikut andil. Ya, kita sebagai pendidik itu ikut andil dalam apa? Dalam penyimpangan mereka. Secara nggak langsung. Karena kita nggak paham. Ya, kita ikut andil sejatinya. Ya sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah sudah condong kepada kebaikan. Mereka itu sebenarnya nggak suka pacaran. Itu fitrahnya anak. Tapi kenapa mereka cenderung kepada pacaran? Karena Pak fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah yuhawidanihi yang menjadi condong kepada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah ini yang perlu kita pahami, kita sebagai bahan muhasabah, ya, jangan selalu serta-merta anak yang langsung kita salahkan, itu bisa jadi karena apa? Karena andil kita pada diri mereka akibat apa? Pendidikan kita yang belum benar pada diri mereka. Ya demikian ya, wa alam bisawab. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya serahkan kepada moderator ya. Tafadhol Ustaz, silakan Ustaz. Atas materinya yang Masya Allah sangat luar biasa Ustaz. Alhamdulillah ternyata banyak hal yang harus kita siapkan Ustaz ya dalam menghadapi anak-anak yang beranjak balik, dari memfasilitasi mereka dalam berkarya, kemudian menghadapi seksualitas mereka mungkin yang sering kita temui, mereka banyak kecanduan terhadap pornografi dan banyak dari mereka yang pacaran Ustaz ya. Kemudian juga dari sistem pendidikan kita yang mungkin belum pas dalam menghadapi anak-anak yang akan beranjak balik.
Mungkin kita masuk pada sesi yang kedua, para hadirin dan hadirat sekalian. Bagi para ayah bunda atau para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Bagi yang bertanya, silakan kami persilahkan raise hand. 6, kami persilahkan kepada Atria Umu Andika. Silakan, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Khalik. Izin bertanya. Anak laki-laki umur 9 tahun. Akhir-akhir ini nih lebih sering melamun dan kadang itu sering berpikir sendiri gitu. Dan ada juga cerita kalau dia tuh kalau ngelihat ahwat yang pakai cadar tuh suka berdebar-debar katanya gitu Ustadz. Dan tapi kalau di luar, di lingkungan luar itu kalau lihat yang biasa atau yang buka aurat tuh nggak terlalu gitu. Dari awal sudah disounding supaya kita menundukkan pandangan gitu. Dan memang beberapa waktu ini sudah mulai malu kalau salaman sama yang bukan mahram gitu. Nah, ada beberapa waktu kemarin, Bu, gimana ya caranya supaya nggak berdebar-debar gitu. Jadi selama ini dia paling mengalihkan pandangannya ke yang lain gitu. Kadang anak bilang, yuk kita puasa yuk gitu. Seperti itu. Itu solusinya gimana ya Ustadz ya? Emang sebenarnya sudah normal pertumbuhan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, silakan Ustadz. Baik ya. Ya, Masya Allah ini luar biasa sekali ya, luar biasa. Seorang ibu yang betul-betul menjadi tempat curhat anak-anaknya yang mengalami kegalauan, ya ini luar biasa sekali dan hendaknya dipertahankan ya kondisi seperti ini, ya. Jadi seperti ini dan ini adalah sudah pada tracknya insya Allah. Satu sisi anak mau terbuka kepada ibu, pada uminya, itu pertanda bahwa orang tuanya dekat. Ya. Anak merasa nyaman dengan orang tuanya di rumah. Ini nilai positif yang sangat luar biasa. Yang kedua, anak sudah mulai berdebar-debarnya itu ketika melihat akhwat yang berjilbab. Itu menunjukkan bahwa dia fitrah keimanannya itu bagus. Bahwa dia cenderung memilih atau suka kepada wanita yang solehah. Ini sudah hal yang sangat luar biasa sekali juga. Ya, buktinya dia ketika di masyarakat umum, di luar, walaupun mungkin ada yang nggak berjilbab, ada yang mungkin pakai celana pendek pun, dia nggak akan berdebar-debar. Ini adalah pertanda positif, maka bisa kita katakan kepada Ananda, Masya Allah, nak, ya, Umi senang sekali ya, kamu bisa mengalami seperti ini, nak. Ya, ini normal sekali, nak. Ya, normal sekali. Dan bahkan mungkin langsung kita ceritakan saja kepada dirinya, bahwa sejatinya ini merupakan tanda-tanda kamu itu menjelang balik, nak. Ya, menjelang balik. Bahwa ini suatu yang sangat luar biasa, ya kamu sudah mau cerita sama Umi itu pertanda bahwa nanti kamu akhirnya insya Allah juga nggak akan terlambat. Ya. Mudah-mudahan kamu tidak jadi remaja. Nah, remaja itu apa Umi? Remaja itu ya seorang laki-laki sudah balik tapi dia masih bingung dengan dirinya. Nah, insya Allah kamu sudah nggak bingung, nak. Nah, kemudian bisa kita katakan pada anak kita, seharusnya ya kalau sudah muncul seperti ini itu sebenarnya solusinya itu menikah, nak. Ya menikah, sampaikan aja kepada anak, nggak usah takut itu menikah. Tapi kan karena kamu belum mampu, nak, masih umurnya sekian, masih belum bekerja, masih begini, masih begitu, balik aja mungkin belum, gitu kan. Nah maka kita kembalikan kepada petunjuk Nabi, nak. Nabi itu sudah memberikan petunjuk untuk mengatasi hal ini biar kamu nggak berdebar-debar. Ayo puasa sama Umi, ya.
bareng nanti puasa kalau malam ya kita siap-siap, nanti paginya kita sebelum subuh kita sahur bareng sama Umi, temenin sama Umi deh, Umi juga ikut puasa. Nanti kalau ternyata itu masih belum bisa, ya kalau anak usia 9 tahun itu puasa Daud kan keberatan kayaknya dia itu ya, berat sekali bagi usia pertumbuhan seperti itu, ya apalagi sepanjang tahun. Maka dengan curhatnya anak saja itu sebenarnya sudah menumpahkan, sudah mengurangi dorongan itu. Jadi yang sudah Umu lakukan itu sudah benar sekali. Ya Masya Allah sangat luar biasa. Jadi pertahankan terus sabarlah untuk selalu mendengar curhatan anak kita. Walaupun kita nggak tahu solusinya. Gimana Ibu ini saya berdebat-debat terus Ibu, walaupun kita nggak tahu solusinya, ya sabar nak. Ya itu saja sudah senang anak itu. Nanti kemudian dia curhat lagi, mengeluh begini, ya nggak kuat Ibu. Dengarkan dulu, ya dengarkan saja itu sudah mengurangi. Dia hanya cerita saja. Nah, jangan sampai dia itu nanti cerita ke orang lain, rebut hati anak itu. Selalu kasih bahasa cinta, ya penuhi kasih sayangnya di hatinya, sehingga dia selalu kepada ibunya atau ayahnya untuk bercerita masalah ini. Jadi insya Allah tetap jalankan terus Ibu, tidak masalah. Dan selalu kawal anak tersebut sehingga dia merasa dia aman nanti kita menjelang balik dan sampai menikah pun juga harapan kita dia tidak sampai terpacaran. Itu yang kita harapkan ya. Demikian wa'alam bishawab. Oke, nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ya. Baik, kita beralih pada pertanyaan yang kedua. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada di depan. Oh, ini ada ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan secara resen, kami bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Bismillah Ustadz, anak izin bertanya bagaimana bila tanda-tanda balik yang belum tampak seperti anak mulai pandai suka dengan teman laki-lakinya di sekolah, pandai menuliskan nama laki-laki yang dia suka di bukunya, mulai pandai bergaya dan lain-lain, itu muncul pada anak usia 8 tahun. Pendampingannya seperti apa ya Ustadz? Syukron. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi memang sekarang ini ketertarikan kepada lawan jenis itu sudah merambah kepada anak-anak kecil. Ya. Sebab fenomena zaman ini baliknya anak itu cenderung lebih maju. Akibat apa balik itu maju? Yaitu akibat dari nutrisi. Ya, beda dengan zaman dahulu, kita nutrisi masih kesulitan, sehingga badan kita itu nggak kelebihan energi. Sekarang anak-anak itu sudah kelebihan energi. Ya, makanan sudah milih-milih sekarang ini, beda dengan kita dulu. Apa yang ada dimakan, bahkan berangkat sekolah pun makan nasi sama sambal saja itu sudah cukup sekali. Nah ini yang pertama itu akibat overnutrisi. Kemudian yang kedua, nutrisi yang kurang alamiah. Banyak sekali sekarang zat-zat tambahan pada makanan, baik pewarna, penyedap rasa, ya, atau pemanis buatan. Bahkan pada antara lain seperti di daging-daging pun, kayak daging ayam, itu sudah ada suntikan hormon di situ. Jadi ternak-ternak binatang-binatang ternak seperti kambing, sapi, ayam, itu makanannya sudah bukan makanan alami lagi, tapi sudah masuk pada tambahan-tambahan zat kimia di situ. Nah ini akhirnya daging yang dikonsumsi anak-anak kita akan mempengaruhi hormonal seksualitas pada diri anak-anak kita. Sehingga mereka cenderung baliknya lebih cepat. Maka anak-anak sekarang usia 8 tahun, sangat banyak sekali yang tertarik dengan wanita. Bahkan sekarang kasus atau permasalahan anak-anak kecil minta nikah banyak sekali. Ya, kemarin juga ada anak yang masih SMA, kelas 2 itu sudah ngotot ingin menikah. Ada itu orang tua mengadu demikian. Ya, bahkan ada juga kemarin beberapa waktu yang lalu juga saya menghadapi anak SMP kelas 2, kelas 8 itu sudah nekat. Maksudnya ngotot banget sama orang tuanya. Saya ingin besok dilamarkan, besoknya lagi menikah. Itu yang dia katakan begitu seterusnya.
Bahkan juga ada yang SD pun minta menikah. Kelas 3, kelas 4 SD minta menikah. Nah, masalah seperti ini perlu kita urai, ya, terkait dengan pertanyaan tadi. Usia masih 8 tahun, berarti itu SD kelas 2 atau kelas 3. Kalau masih kelas 2, kelas 3 itu sifatnya masih fantasi. Ya, masih fantasi karena baliknya itu walaupun sekarang balik maju, tapi setidaknya balik itu usia 10 tahun lah. 10 tahun, 11 tahun, ya. Tapi kalau masih usia 8 itu fantasi, tidak mengapa. Kita tidak perlu menjelaskan belak-belakan, malah dia penasaran nanti. Ya, untuk usia 8 tahun. Sudahlah, dampingi saja. Bahwa kita harus berprasangka positif, yang ditulis teman laki-lakinya itu adalah temannya, bukan sebagai pacar. Bukan sebagai kekasih, tapi itu teman. Karena dia masih sebatas fantasi. Karena mungkin teman laki-lakinya itu berbuat baik sama dia, yang bisa mengambil hatinya. Nah, kita nggak usah gelisah tentang hal itu, ya, dampingi saja, ya, insya Allah itu nanti lambat laun dia juga akan melupakan, ya, akan melupakan karena bisa dikatakan itu masih cinta monyet, ya, masih cinta monyet. Nah, kalau sudah balik itu yang perlu kita serius, ya, atau menjelang balik yaitu sudah kelas 6 atau kelas 5 SD, SMP, ya mereka sudah berbicara masalah lawan jenis. Kita harus serius tentang itu dan kita bicara bla-blaan semuanya, terangkan masalah balik seperti apa. Nanti kalau kamu sudah balik, kemudian berhubungan badan dengan seorang wanita, kamu itu bisa punya anak, si wanitanya bisa hamil, sampai diterangkan nanti kalau hamil di luar nikah itu nanti nasab anaknya itu ke ibunya, bagaimana nanti anak itu akan malu sepanjang hidupnya kalau nasab ke ibunya bahwa dia itu adalah anak dari hubungan yang tidak sah. Itu semua kita terangkan sehingga anak itu paham betul tentang konsekuensi penyimpangan seksualitas itu. Ya, jangan sampai mereka itu nggak paham. Tahu-tahu sudah hamil di luar nikah repot karena ketidaktahuan. Ya, karena kita nggak mengajarkan mereka, tidak ada kurikulum di situ. Wah, kita terangkan pada mereka. Itu bukan hal yang tabu, tapi harus mereka ketahui. Tapi tadi yang pertanyaan usia 8 tahun, insya Allah tidak mengapa, itu masih sebatas fantasi atau imajinasi. Dan mungkin dia menganggap apa sih bedanya gender itu, mungkin bagi dia masih belum begitu tertarik terhadap laki-laki tadi. Demikian, walam bisawab. Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ya. Masya Allah, sangat luar biasa. Baik, kita beralih dengan pertanyaan yang ketiga. Ini ada umahat yang raise hand. Dipersilakan kepada Umu Lena Nuraini. Kami persilakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, saya mempunyai anak umur 13 tahun saat ini Ustaz. Kemarin dia sempat cerita punya pacar gitu Ustaz. Sebenarnya dia tahu bahwa pacaran itu tidak boleh. Cuman dia menceritakan sama saya bahwa dia sudah punya pacar. Nah, saya sebagai orang tua berusaha saja mendengarkan cerita-cerita dia tentang pacarnya. Karena saya tahu tipe anak saya tidak bisa dihalangi. Nah, kemarin dia ada izin mau pergi nonton, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz, untuk menjelaskan bahwa itu tidak boleh gitu, berduaan bukan di tempat gelap. Nah, satu lagi, Ustadz, mungkin agak melencong. Beberapa waktu belakangan ini, anak saya lagi menggebu-gebunya pengen pakai motor, Ustadz. Sudah berbagai macam cara juga sudah saya jelaskan dari segi hukumnya, aturannya, pengalaman pribadi saya, bagaimana gitu. Tapi anak saya masih ngotot pingin pakai motor karena dia beranggapan bahwa berapa kali dia pakai motor sembunyi-sembunyi dari saya, dia aman-aman aja, baik-baik aja gitu, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz, buat saya agar saya bisa menjelaskan kepada anak saya, Ustadz. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini masalah ini juga seperti yang pernah saya hadapi juga. Ini berarti SMP kelas 8 ini ya. Kelas 2 SMP yang itu juga beberapa waktu lalu ngotot ingin menikah gitu. Ya, ingin menikah betul-betul dia merasa pokoknya aku bisa nanti menikah, aku akan kerja. Dan segitu. Ya alhamdulillah
beberapa waktu yang lalu anak-anaknya itu chat pribadi dengan anak, ya alhamdulillah anaknya sudah mulai terkendali, ya. Jadi saya akan cerita sedikit ya pengalaman dari orang tua ini ya. Tadinya orang tua itu bingungnya luar biasa, marah-marah pada anaknya. Ternyata anak itu akhirnya sembunyi-sembunyi, sering ketemuan tanpa diketahui orang tuanya. Shock orang tuanya mendengar itu, Bang. Ya. Dicegah kayak apapun, anak pasti akan sembunyi-sembunyi. Karena ini dorongan yang sangat kuat sekali tadi, sebagaimana kita bahas tadi. Ya, sudah ngebet boleh dikatakan. Ya, itu sebenarnya secara asal itu alamiah sebenarnya. Orang ada keniscayaan dan itu boleh dikatakan nggak bisa mencegah. Ya, kita nggak bisa mencegah, hanya bisa mendampingi. Ya, makanya akhirnya orang tua tadi ya justru yang punya ide itu dari ibunya. Bagaimana kalau saya masuk ke anak-anak? Seolah-olah kami mendukung, seolah-olah bukan mendukung ya, seolah-olah. Akhirnya berhasil dalam beberapa bulan kemudian, ya, beberapa bulan kemudian, akhirnya ketika mereka ingin bertemu sampai dua orang tua ini bisa hadir. Ternyata si pihak putrinya itu juga dari keluarga broken home. Ya, kayak kita mungkin bisa mencegah anak laki-laki ini, tapi ternyata kalau dari putrinya sangat broken home, ya putrinya mengejar terus. Maka akhirnya dilakukan dua pihak. Ya, dua pihak. Ya, dilakukan dua pihak. Akhirnya yang putrinya juga didekati, yang anaknya yang laki-laki juga didekati dua-duanya. Akhirnya mereka berdua nyaman. Ya, sampai kemudian ibu dari anak laki-laki ini ketika pergi ke pasar atau melihat baju bagus sampai beli digunakan untuk apa? Untuk temannya yang putri tadi. Ya, karena merasa bahwa anak putri ini tadi di rumah itu nggak mendapatkan kasih sayang karena keluarga broken home. Ya, sehingga mengejar anaknya terus merasa bahwa anaknya itu yang bisa mengisi tangki cintanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terkendali betul gitu. Terkendali. Yang tadinya anak itu nekat, akhirnya segala sesuatu lagi rasa muncul kangen pun dia cerita pas sama bapak ibunya. Ayo, nanti ayah ibu antar, kita mau makan di restoran mana atau di warung mana. Nah, ini ketemu di situ, dijemput itu anaknya, nanti kemudian makan di situ bisa memberikan banyak nasihat gitu kan. Nah, akhirnya terkendali seperti itu. Itu salah satu pengalaman, walaupun itu nggak bisa kemudian kita jiplak begitu saja karena kondisi keluarga yang berbeda-beda. Nah, setidaknya ketika anak mau pakai motor, kita nggak bisa mencegah itu. Insya Allah nggak bisa mencegah. Ya, karena apa? Karena sudah keinginan kuat pada diri anak. Yang bisa kita lakukan adalah hati-hati ya nak ya, itu saja. Ya, kalau kita larang dia tetap nekat menggunakan sembunyi-sembunyi, itu lebih bahaya. Tapi kalau kita biarkan juga dia akan seenaknya juga. Tapi akhirnya kita persilahkan, nak, boleh. Tapi hati-hati karena apa? Kamu belum punya SIM, ya. Kamu belum dewasa, kamu belum pengalaman. Tapi bolehlah pakai, tetapi hati-hati nak ya. Ya, Umi sangat sayang sama kamu nak. Nanti kalau ada apa-apa Umi akan sedih, ya. Kehilangan kamu dan sebagainya itu disampaikan dan akhirnya anak akan ingat dengan pesan itu ketika kita tanda kutip mengizinkan sementara karena kita nggak bisa mencegahnya. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya senang dengan tadi sudah minta nonton, ya. Jelas itu nggak boleh ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa menghalangi anak itu ya untuk tidak nonton bareng? Jelas itu sudah melanggar. Maka caranya itu tadi kan nasihat lisan sudah nggak mempan. Dengan pencegahan bahkan mungkin hukuman juga nggak bisa mempan, maka kalau kita kembali ke metode recovery, maka yang disentuh apa? Hatinya. Ya hatinya. Oh, nonton film apa nak? Itu kan. Ya, sudah ada uangnya belum? Seolah-olah kita setuju itu kan. Ya. Oh, ternyata filmnya boleh-boleh saja ditonton mubah ya. Filmnya bagus ya. Itu dibolehkan syariat. Tapi kalau kamu nonton berdua kan itu ya nggak boleh, nak. Bagaimana kalau mungkin ayah ibu ikut nonton ya? Nanti kamu dekat ayah, ya. Kemudian si ahwatnya nanti biar dekat sama ibu, sama umi. Kita nonton bareng. Itu insya Allah akan menjadikan solusi bagi anak. Sebab apa tadi? Kembali bahwa kalau kita mencegah, dia akan nekat. Itu yang lebih berbahaya. Maka saat ini menghadapi anak-anak yang demikian itu, kita masuk ke dalam dunia mereka. Walaupun kita sebenarnya nggak nyaman sama sekali, tapi kayaknya menuntut demikian sebagaimana pengalaman kedua orang tua tadi yang diceritakan tadi menghadapi anak SMP yang usianya sekitar 13 tahunan itu. Ya, sudah betul-betul dia ngebet ingin menikah itu. Ya, tapi begitu diajak dialog, dia juga akan mulai mereda ya.
nanti muncak lagi, kemudian curhat lagi, mereda lagi. Itu yang bisa kita lakukan. Terus kita ulur-ulur waktunya sampai dia siap menikah nanti. Jadi intinya itu Ibu ya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi selami ke hatinya. Ya, kalau kita hanya sekedar menjelaskan saja, anak sudah paham. Menonton berdua itu nggak boleh. Itu anak paham insya Allah, apalagi sekolah di sekolah Islam. Ya, tapi ternyata mereka semua itu bukan butuh nasihat. Mereka tidak butuh ketegasan, tetapi mereka butuh sentuhan hati. Karena urusan mereka adalah urusan hati, yaitu cinta. Ya, maka kita kendalikan cinta itu dengan cinta. Ya, bukan dengan logika, yaitu nasihat lisan, atau dengan tangan, yaitu ketegasan. Tapi mengendalikan cinta anak-anak kita, yaitu dengan cinta juga. Nggak bisa dengan yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Anak yang memiliki karakter bakat imajinasi besar atau selalu thinking of the box, apakah bisa memiliki kecenderungan memiliki penyimpangan seks? Pernah dengar diskusi teman-teman komunitas Tivin mengetahui bakat melalui fingerprint atau sidik jari, Ustaz. Anak-anak yang memiliki mesin kecerdasan intuiting tersebut, apakah memiliki kecenderungan penyimpangan seks, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita pilah-pilah, seksualitas ini masuk ke dalam ranah karakter iman. Ya, karakter iman. Kemudian bakat, intuisi, atau kemudian imajinasi yang berpikir out of the box, ya, itu masuk ke dalam ranah bakat. Ya, ranah bakat. Jadi memang bakat ini kalau kita pahami bahwa bakat itu adalah akhlak yang menonjol atau karakter iman yang menonjol pada diri seseorang, ya, maka bisa juga orang-orang yang imajinatif ini cenderung banyak melamun, berfantasi. Ya, kalau kita memahami bahwa bakat itu adalah merupakan akhlak yang menonjol, sebagaimana kita pahami yang beberapa waktu lalu kita bahas tentang tafsir bakat 40 itu. 40 bakat itu yang sumbernya dari Quran Sunnah itu. Nah, maka sangat-sangat mungkin, ya sangat mungkin, walaupun tidak semua anak demikian, tergantung dari kondisi karakter keimanan anak. Kalau karakter keimanannya lemah betul, ya sehingga maka fantasinya ini, kelebihan bakatnya bisa mengarahkan dia kepada berfantasi terhadap lawan jenis. Ya, dia selalu melamun. Ya, dia nyaman sekali dengan melamunkan si dia. Ya, ini tipe-tipe bakat imajinasi atau intuisi. Ini. Jadi makanya tentu saja semua hal itu, bakat itu, kalau kemudian pondasi karakter keimanannya lemah, maka bisa menyimpang. Nah, maka yang kita lakukan terhadap anak seperti ini adalah kuatkan karakter imannya, terutama terkait dengan masalah seksualitas ini. Ya, dikuatkan. Tentu saja kembali lagi masalah hati ya. Ini masalah hati anak ya, kita dengan hati. Ya, kita seringnya kan mengandalkan nasihat lisan itu ya. Maka lisan kita gunakan untuk menyentuh hati, bukan untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Mereka sudah pada paham. Ya, sekali lagi kebutuhan mereka adalah sentuhan hati. Maka hati bisa disentuh dengan hati. Nah, ini bukan dengan logika. Makanya langsung masuk kepada anak itu, ya kuatkan tentang masalah halal haram terkait dengan masalah hubungan dengan lawan jenis, ya masalah pandangan, ya muamalah dengan lawan jenis, itu kita jelaskan semuanya. Tentu saja setelah hatinya kesentuh, maka insya Allah kalau sudah menguat karakter keimanannya, bakat intuisinya tadi atau imajinasinya tidak akan menyimpang. Jadi penyimpangannya itu jika karakter keimanannya atau akhlaknya ini melemah, maka penguatannya adalah pada pendidikan hati lagi. Ya, demikian. Wa'alam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi hadirin yang bertanya. Baik, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz, cara apa agar anak-anak tidak mengikuti tren yang buruk dan maraknya kasus LGBT saat ini, Ustaz, yang dianggap biasa. Kasus ini mengkhawatirkan tentang fitrah anak kita ke depannya, Ustaz. Syukran, Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, kita kembalikan lagi ini, ya.
Kalau ternyata sudah terlewat masa emasnya, ya maka jika itu anak laki-laki dekati ibu, jika anak perempuan ya dekati ayah. Ini jika anak kondisi fitrah gendernya normal. Tapi kalau sudah mengarah kepada penyimpangan gender, bukan penyimpangan peran ya. Kalau penyimpangan peran tadi sudah kita bahas, sekarang penyimpangan gender, yaitu anak laki-laki cenderung kepada laki-laki, anak perempuan cenderung kepada perempuan. Itu sejatinya bukan semata-mata karena pengaruh dari media, tapi benih-benih itu tuh sudah ada pada diri anak. Ya, walaupun mungkin laki-laki itu dipaparkan dengan LGBT sekalipun, tapi kalau fitrah gendernya itu sudah kuat, dia nggak akan bisa mengikuti karena sudah fitrahnya kuat. Tapi kalau dalam dirinya sudah ada benih-benih, ya seorang laki-laki ternyata terlalu feminin, gitu. Akhirnya dia cenderung suka laki-laki. Akibat apa? Proses pendidikan ini tadi. Ya, atau seorang wanita yang cenderung maskulin, gitu. Ya, maka dia cenderung menyukai wanita, maka bisa jadi lesbi. Ya, wanita yang tomboy atau menjadi laki-laki yang melambai. Nah, maka ini seperti ini kedekatan ayah ibu sangat penting tadi. Kalau sudah terlanjur, misal sudah besar, ternyata ada kecenderungan itu, dan kalau yang mengalami yang demikian itu laki-laki yang melambai, maka dekatkan ayah. Ini kondisi darurat. Untuk apa? Ayah itu mensuplai maskulinitasnya. Ya, kamu laki-laki, nah, ayo ini sama ayah. Ya. Biar dia menjadi maskulin. Walaupun secara normalnya itu ibu yang didekati, tapi karena kondisi menyimpang, akhirnya ayah yang didekatkan untuk mensuplai maskulinitas. Ya, biar menjadi lebih maskulin, ya, menjadi lebih gagah, tidak melambai. Ya, ini dengan tantangan-tantangan bagaimana seorang ayah mendidik anak laki-laki. Kemudian ketika ternyata itu adalah cenderung ke wanita, wanita cenderung tomboy, gagah, kelaki-lakian, gitu ya. Sukanya naik motor yang ada tangkinya di depan itu, ya. Seperti itu. Sukanya pakai celana, ya. Sukanya kebut-kebutan. Itu kan sebenarnya sifat laki-laki. Tapi ternyata wanita demikian, dekatkan ibu untuk apa? Mensuplai femininitas. Nah, ya ini wanita itu begini-begini, ibu mendidikan kedekatan, mendengarkan curhatannya, maka dia akan mengagumi. Nah, ini kedekatannya demikian. Terus kemudian berikutnya, kenapa anak itu cenderung mencontoh media, cenderung mencontoh orang lain? Kalau kita bicara masalah ini masalah hati anak. Pernah berulang-ulang kemudian kita sampaikan masalah hati ini. Bahwa di dalam hati anak itu ada sebuah ruangan. Ya, ruangan itu digunakan untuk menyimpan sebuah perasaan. Yaitu perasaan merasa diperhatikan, merasa disayangi. Ruangan itu sering disebut dengan tangki cinta. Tangki cinta namanya. Jika tangki cinta itu penuh sekali, maka anak akan mengagumi siapapun yang mengisinya. Ya, mengagumi dan akhirnya akan mencintai dan akan mencontoh yang mengisi tangki cinta itu. Itu dengan bahasa-bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Jika yang mengisi kasih sayang ini atau tangki cinta ini adalah ayah ibunya, maka anak itu cenderung meniru ayah ibunya. Tapi kalau ternyata di rumah tangki cinta ini kering, ya bapak ibunya hanya memberikan nasihat saja tanpa ada sentuhan hati, hanya menyuruh belajar, menyuruh untuk sholat, ya menyuruh untuk makan, menyuruh mandi, tanpa adanya belian, tanpa adanya pelukan, tanpa adanya pujian, ya, tanpa adanya mendengarkan curhatan, ya, tanpa adanya pelayanan kepada anak, tanpa adanya pembersamaan, ya, tanpa adanya hadiah kepada anak, maka anak akan merasa kering kalau nggak ada itu. Maka kembali ke perkataan Syekh Sulaiman tadi, isi tangki cinta anak-anak kita di rumah sampai penuh agar dia nggak cari cinta keluar. Maka kalau ini kering, maka sudahlah menjadi sesuatu yang hampir-hampir wajar, ya, wajar terjadi maksudnya, yaitu anak akan mencari cinta di luar. Ternyata yang dia kagumi adalah artis-artis mungkin dari Korea, ya. Kemudian yang dikagumi adalah di YouTube. Karena merasa bahwa YouTube itulah yang bisa mengisi tangki cintanya, maka dia pasti akan mencontoh YouTube itu. Karena di rumah kering tangki cintanya.
Kalau ternyata yang mengisi tangki cinta adalah teman-temannya, maka dia akan mencontoh teman-temannya tadi, akan meniru. Maka solusinya untuk mengatasi ini, yaitu tadi, langkah yang paling tepat adalah mari jadikan anak-anak kita di rumah itu betul-betul merasa disayang oleh orang tuanya. Dengan bahasa-bahasa kasih sayang berkali-kali kita bahas. Insya Allah kalau di rumah tangki cintanya penuh, pengaruh-pengaruh luar itu anak sudah menjadi imun. Sudah kebal anak itu dengan pengaruh luar. Ya, cara imunitasnya itu tadi, penuhi hati anak-anak kita dengan cinta. Itu kata Syekh Sulaiman Ruhaili demikian. Ya, agar anak tidak mencari cinta terlarang di luar. Ya termasuk LGBT itu kan cinta terlarang di luar. Karena apa? Karena ini betapa pentingnya rumah. Ya, maka sebagian besar bahkan 99% masalah anak entah seksualitas, entah kenakalan dan sebagainya, entah mogok sekolah, itu ternyata kembalinya adalah pada keadaan di rumah. Ini antara salah satu bukti atau faidah ya adanya amanah yang Allah berikan kepada ayah ibu sebagai penanggung jawab pendidikan anak. Karena memang betul-betul rumah itu sangat menentukan. Ya, bukan sekolahnya, bukan pondoknya, bukan masyarakatnya, tapi rumah inilah. Maka ketika anak kita itu melakukan penyimpangan, jangan serta-merta nyalahkan pondok, nyalahkan sekolah, nyalahkan pengaruh lingkungan, menyalahkan HP, maka kita muhasabah. Bisa jadi kita dalam mendidik mereka belum tepat. Ya, kita mendidik hati dengan logika. Karena apa? Kita seringnya dalam mendidik itu logika yang kita mainkan. Seolah-olah bahwa anak itu hatinya bisa dibentuk dengan nasihat lisan saja. Padahal sejatinya tidak. Hati anak itu bisa dipegang dengan bahasa hati juga, Bapak Ibu. Ya, ini bahasa hati ini yang kadang-kala kita itu kurang bisa memberikan kepada mereka. Kenapa kita kurang bisa memberikan? Karena kita sendiri itu mungkin masih kering tangki cinta kita akibat pendidikan masa lalu kita. Akibat pendidikan ayah-ayah kita dulu. Akhirnya kita nggak bisa memberikan kepada anak kita tentang pengisian tangki cinta ini. Nah, maka selalu kita kembalikan diri kita. Mari kita muhasabah, bersihkan hati kita, luka-luka lama kita bersihkan, ya, sehingga kita bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak kita, betul-betul unconditional love. Kasih sayang tanpa syarat. Itu insya Allah anak akan menjadi imun, tidak mudah terpengaruh dari dunia luar. Demikian, wa'alam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Jadi yang terpenting itu mengisi tangki cintanya, Ustaz ya. Betul sekali, Ustaz. Dengan bahasa cinta. Di situ, ya. Ustaz. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ustaz izin bertanya, anak saya usia 9 tahun dan sedang sangat tertarik bertanya tentang neraka. Sampai dia mencari tahu sendiri apa makanan di neraka dan minumannya, Ustaz. Bagaimana menjelaskannya agar tidak terluka fitrah imannya? Silakan, Ustaz. Ya, Tayyib. Ya, usia 9 tahun. Ya, ketika 9 tahun itu sudah ketakutan neraka. Kalau itu berlebihan tidak ada penetral, yaitu kita tanpa adanya asupan tentang masalah kenikmatan surga, itu bisa menjadi trauma atau terluka anak itu. Ya, jadi terluka. Hidupnya nggak bersemangat, seolah-olah bahwa hidup itu nanti ketemunya akan disiksa. Gitu. Seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Wa'addi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita khawatir berlebihan tentang ketakutan dia terhadap neraka, khaufnya terlalu dominan, ya, maka kita isi dengan roja. Ya, nah, Allah itu Maha Penyayang, Nak, ya. Bahkan orang yang mungkin ada kisah-kisah orang yang nggak pernah ibadah saja, ya, nggak pernah ibadah. Kemudian ketika menjelang meninggalnya itu, kemudian dia bertauhid, ya, la ilaha illallah yang dia ucapkan, dia masuk surga. Itu betapa besar rahmat Allah, Nak. Kamu jangan takut, ya, Allah itu Maha Penyayang, Pengampun. Kita ikuti di situ, ya. Atau juga mungkin anak terlalu berharap sekali, rojaknya terlalu kuat, khaufnya itu lemah, ya. Akhirnya dia melakukan sesukanya, pasti nanti saya masuk surga, nggak bisa begitu. Itu harus diisi dengan khauf, yaitu ditakut-takuti dengan neraka, biar seimbang. Ya, kata Ibnu Taimiyah itu kan seperti sayap, dua sayap burung. Ya, kalau seimbang maka terbangnya akan lebih indah, seimbang. Maka tidak boleh berat sebelah. Maka kalau terkait dengan ini berarti khaufnya anak itu terlalu dominan, maka kita seimbangkan dengan banyak memberikan roja atau harapan, yaitu banyak cerita tentang surga-surga, kisah-kisah tentang mudahnya masuk surga.
Nah, itu kita ceritakan pada anak-anak kita, insya Allah nanti bisa seimbang. Ya, jadi seimbang, bukan khaufnya dihilangkan. Demikian, walam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Jadi lebih menyeimbangkan khauf dan roja, Ustaz ya. Ya, baik. Nah, Ustaz, kita lanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Ana Uli Umu Ziyad. Bagaimana solusi dan saran jika anak ada masalah tidak bercerita kepada orang tuanya, tapi kita dapat cerita dari Ustadz atau Pak gurunya. Alasannya tidak mau membebani orang tua dan bisa menyelesaikannya sendiri. Anak ini sudah berumur 14 tahun Ustadz, mondok di luar pulau, dan memang banyak utang pengasuhan kami kepada anak tersebut. Syukur Ustadz atas jawabannya. Baik, Masya Allah. Kenapa anak lebih cenderung cerita sama gurunya daripada orang tuanya? Berarti yang mampu mengisi tangki cinta anak adalah gurunya. Nih, jelas-jelas. Ya, dan kalau memang anak itu mengalami hutang pengasuhan, memang akhirnya sudah menjadi tugas orang tua. Mari kita dekati anak kita dengan hati. Ya, dengan hati. Ya, jangan-jangan terus nanti pulang tanya hafalnya sudah nambah berapa juz. Nah, itu kan. Sudah sampai mana hafalannya, sudah merujaah belum, bagaimana nilainya, ranking berapa kamu. Itu diletakkan dulu pertanyaan itu. Ya, tanyakan kepadanya, nak, sudah makan belum, nak? Sehat kamu, nak? Ya, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu mengalami sedih atau gimana? Kalau ada sesuatu cerita sama ayah ibu, barangkali ayah ibu bisa bantu. Bagaimana keadaanmu? Kamu mondok betah apa tidak? Kalau nggak betah, kira-kira apa yang menyebabkan kamu nggak betah, nak? Silakan cerita sama ayah ibu. Gitu. Jadi pertanyaan tentang target itu letakkan dulu saja. Ya, tanyakan tentang dirinya. Ya, yaitu dengan bahasa-bahasa kasih sayang tadi, bahasa cinta tadi. Itu insya Allah dengan bahasa cinta itu bisa mengurangi hutang atau beban-beban pengasuhan yang terlewat pada masa lalu anak tersebut. Dan alhamdulillah anak itu masih dekat dengan ustadznya. Ya, yang kita khawatirkan dengan orang tua nggak dekat, nggak mau curhat, dengan ustadz nggak mau curhat, nah cerita kepada orang lain. Bahkan mungkin dikhawatirkan curhat kepada teman di medsos. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Makanya penting sekali ternyata pendidikan hati ini ya. Dan itu sebenarnya adalah fondasi dari semua pendidikan. Akhirnya ujung-ujungnya masalah semua ini kembali ke masalah pendidikan hati Bapak Ibu semuanya. Ya, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya basuh lagi dengan bahasa-bahasa kasih sayang. Insya Allah kalau hutang pengasuhan sudah mulai berkurang, maka dia akan otomatis akan cerita curhat kepada orang tuanya. Demikian wa'alam bishawab. Oke, nah Ustaz, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustadz bagaimana menjelaskan tentang hubungan suami istri namun dalam koridor syariat kepada anak usia 11 tahun, Ustadz? Ya, tayyib. Ya. Usia 11 tahun. Nah, sementara 11 tahun pada pendidikan anak-anak kita itu masih mirip-mirip seperti anak usia 3 tahun sebelumnya, yaitu seperti anak usia 8 tahun. Kenyataannya demikian. Kedewasaan mereka itu sebenarnya masih seperti anak-anak usia, kalau ini 11 tahun berarti kelas 5, kelas 6, masih seperti anak-anak usia kelas 2 SD. Pada zaman-zaman dahulu, yaitu ya, kondisi mentalnya demikian. Maka kalau kita ceritakan masalah hal seperti itu, sementara dia masih kuat-kuatnya rasa ingin tahu, kita perlu adanya permisalan. Ya, jangan langsung belak-belakan kalau usia seperti ini. Ya, 11 tahun, sementara dia kondisinya masih memiliki hutang pengasuhan. Ya kita katakan saja, ya. Saya yakin dia itu mungkin pernah melihat ayam, ya. Kenapa ayam bisa punya anak? Nah, kenapa kambing bisa punya anak? Nah, jadi itu yang namanya hubungan badan. Nah, itu bisa kita terangkan pada anak seperti itu. Jangan kita bicara belak-belakan dulu pada anak yang masih memiliki hutang pengasuhan walaupun dia sudah menjelang balik. Ya. Tapi perlu kita ceritakan peristiwa balik tadi. Tapi bagaimana tentang hubungan antara suami istri itu mungkin yang kita perlu sensor lah boleh dikatakan, melihat kondisi anak-anak kita. Bahkan ya sampai dewasa pun kadang-kala Nabi SAW juga tidak langsung belak-belakan ya. Antara memisalkan dengan masuknya ember ke dalam sumur dan sebagainya itu kan orang tua yang paham itu kan. Nah ini makanya
terkait dengan hal ini kita perlu adanya permisalan-permisalan yang menjadikan anak paham, tetapi anak tidak menjadikan dirinya penasaran atau bahkan muncul syahwatnya itu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan itu batasan-batasannya di situ. Ya, demikian walam bisawab. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ya. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Bismillah, ahsanallahu ilaika ya Ustaz. Ana guru kelas 2 ingin bertanya bagaimana jika rasa ketertarikan terhadap lawan jenis ini sudah mulai bermekaran di antara anak-anak kelas 2 Ustaz. Ya, bahkan sampai mencandai temannya dengan menjodohkan teman satu dengan teman yang lain. Saat semester 1 yang akhwat marah, tapi sejak semester 2 ini sudah mulai senang. Tapi rasa ketertarikan ini sampai kepada karena temannya cantik, baik, pintar, dan seperti itu. Jadi apa yang harus kami lakukan sebagai guru dalam menyikapi hal ini? Syukron Ustaz, barakallahu fikum. Jadi ada batasan-batasan usia ya. Kalau dia masih kelas 2, adalah kita nikmati saja pemandangan itu karena mereka masih fantasi. Biasanya kalau dijodohkan itu pihak putrinya atau laki-lakinya itu marah. Kamu itu pacarnya itu si fulana atau si fulana kamu pacarnya si fulan, itu biasanya marah itu. Karena mereka memang belum ada hasrat itu. Tapi kalau nanti dia sudah menjelang balik, ya kemudian dijodoh-jodohkan begitu, itu ada rasa senang itu. Dia akan tersenyum ya. Tersenyum mekar bibirnya karena apa dijodohkan, alhamdulillah ternyata kok pada paham saya itu kan. Nah, maka selama ini masih kelas 2 insya Allah masih aman, ya tidak mengapa. Lah nanti kalau menjelang kelas 4 ya 10 tahun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan memerintahkan wa fariqu bainahum fil madji, ya pisahkan mereka tempat tidurnya walaupun itu mungkin kakak beradik saja dipisah gitu, walaupun sama-sama putri atau sama-sama putra ya tempat tidurnya dipisah. Maka kelas 4 itu betul-betul kita hati-hati. Kita terangkan pada mereka ya tentang masalah bagaimana adab atau tuntunan syariat terkait dengan muamalah dengan lawan jenis. Kita sampaikan kepada mereka langsung ya, mumpung mereka belum balik sehingga mereka memahami hal itu. Jadi kalau masih kelas 2 adalah itu masih fantasi saja insya Allah taala. Dan nanti akan selalu berubah-ubah keadaan itu. Ya, demikian walam bisawab. Nah Ustaz, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Yang pertama Ustaz, Ananda umur 10 tahun, kelas 4 SD, setahun yang lalu pernah cerita, nanti kalau menikah ia mau kasih nafkah ke istrinya dengan 10 jari. Waktu itu belum jelas akhwat yang mana ia suka. Ternyata 1 tahun kemudian sudah menemukan akhwatnya dan ia cerita, jikalau akhwat itu suka sama ia karena senang sekali menyembunyikan barang yang ia punya seperti helm dan lain-lain. Dan apa yang anak saya punya, si akhwat punya, ada beberapa barang dan pernah waktu itu dijemput di sekolah, ia tidak sungkan mengenalkan kepada saya. Dan ia cerita kalau waktu mustajab ia berdoa supaya jika ia sudah siap menikah dipertemukan dengan akhwat yang ia suka. Bagaimana sikap saya untuk menjelaskan hal seperti itu, Ustaz? Ya, Masya Allah. Yang pertama, anak itu normal. Ya, yang pertama udah. Jadi kita nggak panik gitu ya. Ini kan mewakili di antara sekian ribu cerita ini, Insya Allah ini ya. Sekian ribu cerita. Jadi yang pertama kita tenang dulu aja. Ya itu normal ya. Berarti dia secara fikih ya, fikih itu dia sudah paham, berhasil pendidikan fikihnya itu. Terutama terkait dengan fikih masalah rumah tangga. Ya, ini dia sudah mulai merasa ingin bertanggung jawab, ya bukan hanya sekedar suka-suka saja. Sampai tahu bahwa doa mustajab itu kan dia berarti pikirnya berhasil sekali ini. Ya, doa mustajab digunakan untuk sesuatu yang penting bagi dirinya, yaitu penting untuk mendapatkan akhwat itu. Nah, ini kita berbicara positif dulu bahwa secara asal itu normal dan Masya Allah itu luar biasa. Nah, tentu saja kembalinya kepada tadi, ya pendampingan tadi. Itu jawabannya sebenarnya sama semua. Karena ini urusan hati, ya, maka yang kita kendalikan itu hati anak. Kita nggak bisa mengendalikan fisik, ya. Dikekang nggak bisa, itu kan. Ya, karena urusannya adalah hati. Cinta itu kan kata Ibnu Qayyim itu al-hub aslu kullu amalin, aslu kulli amalin. Ya, cinta itu adalah pokok dari semua amalan. Ibnu Taimiyah juga mengatakan al-mahabbatu ya aslu kulli syai'in.
Mahabbah itu adalah pokok dari segala sesuatu. Nah, cinta. Nah, anak kita memiliki cinta ini kan sudah luar biasa. Ini adalah pondasi dasar hidup itu cinta itu. Yang akhirnya nanti cinta itu kita arahkan menjadi mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi masalah cinta ini harusnya kita itu bahagia ketika ngurus anak-anak tentang cinta ini. Nah, tentu saja karena urusan cinta dan itu urusan hati, maka cinta hanya bisa dikendalikan dengan cinta. Ya, nggak bisa dengan kebencian, kemarahan, bahkan nasihat lisan lembut pun tuh nggak mempan gitu. Ya, nah, kamu jangan sama ahwat itu. Ini ibu memberikan nasihat loh, nak, nggak mempan. Ya karena ini cinta. Cinta itu urusan hati dan harus dikendalikan dengan cinta lagi, yaitu memberikan kasih sayang kepada anak. Itu intinya di situ. Ya, jadi dari semua pertanyaan ada kesimpulan di situ, karena cinta ini adalah urusan hati. Maka kita mengendalikan hati itu juga dengan cinta. Cinta kepada anak kita betul-betul cinta tanpa syarat. Ya, akhirnya setelah itu kita bisa mengendalikan, nah seperti ini, nah seperti ini, nah itu. Ya, sampai anak-anak betul merasa nyaman dengan kita, maka nasihat kita akan didengarkan. Ketika anak gelisah juga akan curhat sama orang tuanya. Biasanya itu kan dilakukan ke teman-temannya. Maka anak ketika merasa gundah tentang calon pacar atau pacarnya itu biasanya kan datang ke teman-temannya, curhat di sana. Setelah curhat selesai, puas dia sekali, walaupun nggak ketemu ahwatnya mungkin. Ya, nah tempat curhat itu bukan kita jadikan bukan temannya, tapi kitalah orang tua kita jadikan curhat pada anak-anak kita. Dengan apa itu tadi? Dikendalikan dengan cinta. Ya, bukan dengan banyak nasihat lisan. Nasihat lisan sudah nggak mempan kayaknya itu untuk mereka-mereka yang sedang jatuh cinta itu. Ya, demikian wa alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, insya Allah. Kita sampai jam 10. Pertanyaan berikutnya, Ananda senang sekali mendakwahi temannya di lingkungan rumah dalam hal ibadah. Pernah karena waktu itu teman satunya sholat berjamaah kurang rakaat dalam sholat, dan dari sholat pulang-pulang sedih karena ayah ditantang dengan 3 orang sedangkan ia sendiri. Sudah beberapa kali terulang. Saya bilang anak laki harus kuat, jangan mudah menangis, tapi katanya emang laki-laki tidak boleh menangis. Penyelesaiannya bagi masalah ini bagaimana ya, Ustaz? Baik, ya. Baik. Masing-masing anak itu punya karakter masing-masing beda-beda. Ada tipe yang mudah menangis seperti Abu Bakar Siddiq, yaitu memiliki karakter ar-rahmah. Ya bisa jadi anak kita itu cenderung mirip seperti Abu Bakar. Ya, maka jangan kita paksakan seperti Umar bin Khattab, ya yang tegas. Ya, bisa juga anak kita bisa jadi karakternya al-haya seperti Utsman bin Affan. Maka jangan kita paksakan seperti Umar juga. Nih. Terus kemudian suatu ketika kita punya anak seperti Umar bin Khattab, tegas, ya hatinya kayaknya kok keras sekali, gitu. Susah untuk hatinya tersentuh. Gitu. Ya jangan kita paksakan seperti Abu Bakar, karena memang karakternya berbeda. Jadi yang pertama, kenali karakter anak kita dulu. Kalau memang dia itu karakternya cenderungnya adalah cenderung yang ar-rahmah tadi, al-haya, ya jangan kita paksakan dia untuk tidak menangis, karena menangis bagi dia itu adalah suatu penumpahan rasa kesal, penumpahan trauma, perumpahan rasa sakit, sehingga dengan menangis itu bersihlah hatinya lagi. Ini ya, hatinya menjadi bersih lagi, lukanya menjadi tersembuhkan. Kalau memang anak kita kecenderungannya adalah cenderung yang bahasa anak gaulnya itu melo ya, atau baper istilahnya itu kan. Ya sudah, nikmati saja nggak apa-apa. Nanti begitu dia pulang kita basuh. Nah, sehingga lukanya sembuh, besok mungkin ke sana lagi, terluka lagi, kita basuh lagi. Terus begitu terusnya. Nanti lama-lama anak akan kebal. Ini biasanya demikian. Ini yang saya alami demikian kalau menghadapi anak ini. Ya dalam waktu nanti beberapa bulan atau setengah tahun lah atau 1 tahun anak menjadi kebal. Yang tadinya mudah tersinggung. Nih, jadi seperti itu ya diulang-ulang. Nah, kalau ternyata memang anak kita tipenya seperti Umar, tapi ternyata melemah berarti itu karena trauma, karena luka. Maka luka itu harus kita sembuhkan. Maka cara seperti yang dilakukan tadi, laki-laki harus berani, jangan mudah menangis, itu betul. Ya kalau memang karakternya seperti karakter as-saja'ah, pemberani seperti Umar tadi. Jadi makanya mengenal karakter anak penting, ya sehingga nanti dalam kita mengambil sikap itu menyesuaikan dengan kondisi karakter anak itu. Ya, sehingga tidak semua anak itu dapat dibetulkan karakternya
dengan metode yang sama. Ya, tentu saja setiap anak metodenya akan berbeda-beda. Tentu saja kita terlebih dahulu harus mengenal karakter mereka. Ya, demikian. Wa'alam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, dengan berakhirnya jawaban tadi, berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan harapannya semoga dengan kajian ini membuat kita semakin semangat dalam menuntut ilmu agama ke depannya, serta juga memiliki gambaran atau metode dalam menghadapi anak-anak yang beranjak dewasa, dari pertanyaan mereka, dari fisik mereka yang sudah mulai berubah, dan dari banyak hal-hal yang kita hadapi ke depannya. Mungkin sebelum kita tutup, ada kesimpulan dari Ustadz? Ya, Taib. Jadi kesimpulannya satu saja ini. Dari semua dari pertanyaan itu jawabannya sebenarnya satu. Semua adalah masalah hati. Ya. Dan hati hanya bisa dikendalikan dengan hati itu tadi. Maka kalau masalah ini masalah cinta, maka hanya bisa dikendalikan dengan cinta juga. Ini yang perlu kita pegang. Nah, seringnya kita itu dalam membenarkan anak yang menyimpang, yang cenderung menyimpang, itu selalu nasihat yang dilakukan. Padahal tidak semua anak itu dinasihati mau mendengarkan. Ya, bahkan kadang-kadang hukuman. Karena tidak semua anak itu juga mempan dengan hukuman. Nah, apalagi terkait dengan masalah cinta anak ini, maka yang paling bijak adalah kita menyentuh hati mereka, ya, dengan cinta juga dan dengan hati juga. Itulah kesimpulan dari semua pertanyaan yang tadi diajukan dan pembahasan yang dari awal tadi. Ini terkait masalah bahasa cinta. Ya, demikian, wa'alam bishawab. Mohon maaf apabila ada yang salah, yang saya ucapkan itu semata-mata dari saya pribadi dan seton, ya. Dan yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membimbing kita sehingga kita ada jalan yang lurus, jalan yang benar dalam mendidik anak-anak kita, sehingga benar-benar amanah yang Allah berikan kepada kita dalam mendidik mereka itu benar-benar kita tunaikan dengan ilmu, ya, dengan ilmu, bukan hanya sekedar niat baik, tapi kalau niat baik ini kemudian tanpa ilmu, maka bisa salah kita dalam mendidik mereka. Demikian, wa'alam bishawab, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas paparan materinya yang sangat luar biasa, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, memberkahi ilmu Ustaz, serta juga memberikan kemudahan dan keberkahan bagi umur Ustaz. Kami juga mengucapkan jazakallah khairan sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian atas atensi dan perhatiannya sampai kegiatan kita selesai pada waktu ini. Dan kami mohon maaf juga kepada para hadirin yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab dikarenakan waktu yang terbatas. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dewan guru, para peserta, serta juga para staf yang terkait dalam terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada kajian sesi kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.